Di episode sebelumnya, para petinggi aliansi 9 negara, 6 sekte iblis, dan aliansi lainnya menyepakati rencana rahasia untuk melemahkan pihak Mulan dengan menyerang gudang sumber daya batu alam mereka, memanfaatkan fakta bahwa salah satu guru besar penjaganya adalah mata-mata aliansi 9 negara yang akan mematikan formasi larangan di saat kritis. Iblis Tua Tianhen akhirnya menerima kesepakatan itu setelah dijanjikan negara Su sebagai wilayah untuk mendirikan sekte sendiri, lalu segera pergi bersiap menyusup ke negara Yu. Di sisi lain, para pemimpin aliansi membahas kesiapan perang besar, mulai dari formasi penekan teknik roh, pusaka-pusaka kuno dari aliansi Jalan Kebenaran, hingga kartu truf 6 sekte iblis, seperti iblis ganda Yin Yang dan formasi 10.000 jiwa. Kekhawatiran utama beralih pada kemunculan kultivator berjubah hitam misterius yang diduga berasal dari negara Jin, dengan teknik iblis yang jauh lebih murni dan berbahaya, serta potensi kecurangan dalam pertarungan judi yang akan segera dimulai. Hingga akhirnya, Master Xiang menyinggung manik pemecah larangan sebagai langkah antisipasi tersembunyi. Sebelum cerita dimulai, luangkan sejenak untuk menenangkan diri. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan lepaskan semua hiruk-pikuk di sekitarmu. Biarkan suara ini membimbingmu, menyusuri dunia kultivasi yang luas, di mana setiap langkah penuh bahaya, dan setiap keputusan menentukan hidup dan mati. Kini, dengarkan dengan seksama. Rasakan alur ceritanya, dan masuki perjalanan seorang fana yang mengambil kesempatan demi keabadian. Cerita dimulai sekarang. Master Xiang berkata dengan penuh percaya diri. Jika itu adalah manik pemecah larangan yang dulu, memang tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap restriksi tingkat tinggi. Tapi Saudara Long tidak tahu, manik pemecah larangan yang beredar di luar sebenarnya belum ditempa sepenuhnya. Itu hanyalah produk setengah jadi. Manik pemecah larangan yang asli tidak hanya membutuhkan beberapa jenis material yang sangat langka, tetapi penempaannya pun tidak mudah. Namun, ia memiliki efek ajaib yang tidak kecil dalam menghancurkan restriksi tingkat tinggi. Tentu saja, kegunaannya terbatas. Karena itulah sekte kami tidak banyak menempa benda ini. Tapi sekarang, demi para rekan daoh yang ikut dalam pertaruhan, sekte kami mengusahakan 10 butir. Selama mereka membawanya, jika situasi memburuk, mereka bisa segera menggunakannya untuk keluar dari restriksi. Dengan begitu, tidak akan ada kekhawatiran lagi. Iblis tua He Huan melirik Master Xiang sekilas, lalu menambahkan, "Aku sempat berpikir rekan Dao Xiang tahu ada yang tidak beres, tetapi sama sekali tidak khawatir dengan pertaruhan besok. Ternyata kau punya kartu as ini. Dengan manik pemecah larangan, kita tidak perlu takut meski lawan bermain trik. Namun demi keamanan, sekte Tianxia dari aliansi iblis kami memiliki obat rahasia bernama pil balas Xiahui Shawan. Jika dikonsumsi, pil ini akan merangsang True Essence di dalam tubuh, memulihkan sebagian besar mana yang terkuras seketika, dan meningkatkan sedikit kultivasi. Tentu saja, setelah khasiatnya hilang, energi vital pasti akan sedikit rusak. Kita bisa memberikan 1 butir untuk setiap rekan Dao. Jika situasi benar-benar krisis, mereka bisa menelannya secara mendadak sebagai serangan kejutan." Long Han tertawa kecil, namun setelah nada bicaranya berubah, ia kembali berkata, "Luar biasa. Dengan 2 persiapan ini, aku, Long, juga merasa tenang soal pertaruhan ini. Selanjutnya aku harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi orang-orang berjubah hitam itu. Orang-orang ini mengkultivasi teknik iblis, jadi sebaiknya aliansi Dao Kebenaran yang memilih sekelompok rekan Dao untuk menghadapi para kultivator iblis ini. Bagaimanapun, di antara beberapa sekte Taizen, ada banyak teknik yang khusus menahan teknik iblis. Seharusnya itu juga efektif untuk menghadapi kultivator iblis ini." Long Han berbicara sambil melirik Master Xiang melihat bagaimana tanggapannya. Master Xiang tidak berniat menolak, ia langsung menyetujuinya. "Tidak masalah, serahkan kultivator iblis ini kepada aliansi Dao Kebenaran kami. Tapi para guru di antara penyihir itu, sebagian besar harus kalian yang menanganinya." "Itu sudah pasti, pihak penyihir akan diserahkan kepada 3 kekuatan besar kami. Rinciannya..." Melihat Master Xiang setuju tanpa ragu untuk menghadapi kultivator iblis dari Kekaisaran Jin, beberapa orang lainnya merasa sangat puas. Peralatan mereka bukan hanya mangkuk bulat bercahaya atau manik-manik sebesar kepalan tangan, tetapi yang paling banyak adalah bendera sihir dengan berbagai warna.
sedangkan pusaka jenis pedang dan golok jumlahnya sangat sedikit. Sementara di pihak kultivator, pusaka di tangan kultivator tingkat rendah sangat bervariasi. Segala macam ada, namun pusaka jenis pedang dan golok adalah yang terbanyak. Pusaka-pusaka ini berkilauan jernih dan memancarkan chi spiritual yang menekan. Jika hanya bicara soal tingkatan, sekilas saja sudah jauh lebih unggul daripada pihak penyihir. Meskipun dalam hal pusaka pihak penyihir jauh di bawah kultivator Tianan, pasukan penyihir sangat teratur. Bahkan saat terbang di udara, mereka tetap mempertahankan formasi yang misterius. Mereka semua diam 1000 bahasa, hanya menatap dengan tatapan penuh permusuhan. Pihak kultivator justru terlihat jelas kurang latihan. Meskipun mereka berusaha mempertahankan barisan, tetap saja kacau dan tidak teratur. Bukan hanya suara bisik-bisik yang terus terdengar, tetapi juga sesekali ada orang yang keluar dari barisan untuk melakukan hal lain. Hal ini membuat para kultivator tingkat tinggi terpaksa turun dan membentak beberapa kali. Hanli mengurutkan kening saat melihat ini. Ini wajar saja, hanya dalam waktu beberapa bulan, bagaimana mungkin bisa melatih begitu banyak kultivator yang keras kepala dan tidak patuh dengan baik. Hanya menyuruh para kultivator ini berbaris saja sudah membuat para kultivator tingkat tinggi pusing 7 keliling. Sedangkan pasukan penyihir di seberang sana berbeda. Meskipun sama-sama terdiri dari gabungan banyak suku Mulan, mereka sering berperang dengan orang-orang Tu. Membentuk pasukan gabungan dari berbagai suku penyihir adalah hal yang biasa bagi mereka. Dengan sedikit penyesuaian, mereka akan menjadi sangat terlatih. Para petinggi kultivator sangat memahami hal ini, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya mereka adalah kultivator, bukan tentara dunia fana. Kunci kemenangan bukan terletak pada hal ini, jadi mereka hanya menutup mata. Sambil berpikir demikian, Hanli kembali mengamati pasukan penyihir beberapa kali. Yang paling menarik perhatian di seberang sana bukanlah penyihir muran, melainkan belasan binatang raksasa purba yang luar biasa besar di tengah pasukan penyihir. Mereka bercampur di dalam barisan pasukan penyihir, tubuh mereka seperti bukit kecil, benar-benar sangat mencolok. Banyak kultivator dari Perserikatan 9 negara yang pernah melihat kehebatan binatang raksasa ini. Karena itu, pandangan yang tertuju pada binatang-binatang ini sangat banyak dan tersirat sedikit rasa takut. Hanli mengangkat kepala melihat ke langit yang cerah tanpa awan sedikit pun, lalu menunduk melihat barisan kultivator yang kacau di bawahnya. Ia menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kemudian ia membalikan satu tangannya. Di telapak tangannya muncul 2 benda kecil. Sebuah manik hitam seukuran ibu jari dan sebuah pil merah api berbentuk persegi yang berbau menyengat seukuran kacang almond. Kedua benda ini dikirim oleh orang suruhan Master Z yang tadi malam, lengkap dengan penjelasan khasiat dan kegunaannya. Kabarnya setiap kultivator yang ikut pertaruhan mendapatkannya. Hanli sedikit terkejut, tapi ia menerimanya tanpa sungkan. Tampaknya demi mengalahkan pasukan penyihir, 3 kultivator besar benar-benar mengeluarkan semua pusaka mereka. Beberapa barang yang dulunya disembunyikan, kali ini dikeluarkan dalam jumlah banyak. Namun yang melakukan hal seperti itu bukan hanya 3 kultivator besar. Memikirkan hal ini, Hanli mau tidak mau menoleh ke arah tim kultivator lain yang berdekatan di bawah. Tim kultivator ini berjumlah sekitar 1000 orang. Di tengah-tengahnya ada 16 kultivator pria dan wanita yang mengenakan pakaian 2 warna, merah dan hijau. Mereka masing-masing menggotong 2 peti mati raksasa. 1 hitam dan 1 putih berjejer berdampingan. Peti mati itu ditempeli penuh dengan jimat berbagai warna dan ukuran. Jumlahnya ada puluhan. Benar-benar sangat aneh. Hanli mengenali kultivator pria dan wanita ini. Mereka adalah murid dari Sekte Iblis nomor 1, Sekte He Huang. Ini membuat Hanli sangat penasaran dengan kedua peti mati itu. Sayangnya, meskipun ia sempat menyelidikinya dengan kesadaran ilahi di tengah jalan, peti mati itu jelas telah diberi restriksi yang sangat kuat, sehingga sama sekali tidak bisa ditembus. Selain 2 peti mati ini, di barisan kultivator lainnya juga muncul beberapa benda aneh dan langka. Melihat semua ini, Hanli merasa jauh lebih tenang. Ini menunjukkan bahwa semua sekte tahu pertempuran ini tidak main-main. Mereka semua mengeluarkan pusaka simpanan dasar mereka. Dengan begini, peluang menang tentu bertambah cukup besar. Apalagi selain pusaka-pusaka yang terlihat ini, entah ada berapa banyak pusaka hebat yang disimpan para kultivator sekte itu di dalam kantung penyimpanan mereka yang tidak bisa dilihat. Sedangkan di pasukan penyihir seberang, selain binatang raksasa itu, tidak ada benda aneh lainnya. Hanli tentu tidak percaya trik penyihir hanya sampai di situ. Pasti ada jurus pembunuh hebat yang disembunyikan.
Pertempuran besar ini entah akan menang atau kalah, benar-benar sulit diprediksi. Saat itu pasukan kultivator dan penyihir yang terus berdatangan akhirnya sudah berkumpul semua. Kemudian selain segelintir orang, sebagian besar orang secara serentak mendarat ke tanah dan mulai terdiam sunyi. Saat itu terjadi keributan di pasukan penyihir seberang. 3 orang terbang keluar dari dalamnya. Seorang lelaki tua kurus kering, seorang kerdil, dan seorang cendekiawan parubaya. Mereka adalah 3 guru Dewa Mulan. Sementara dari pihak kultivator, juga terbang keluar 3 pelangi yang menakjubkan. Mereka adalah Master Jiang, Wei Wuya, dan iblis tua He Huan. Saat kedua pihak berjarak puluhan tombak, mereka menahan cahaya terbang mereka dan berhenti. Cendekiawan bermarga Zhong menatap Wei Wuya dan yang lainnya di seberang, lalu berkata dingin, "Bagaimana? Beberapa rekan Dawi masih sempat untuk menyesal sekarang. Asalkan kalian menyerahkan separuh Tianan kepada bangsa Mulan kami, kita bisa menghentikan peperangan dan menjadi teman. Jika tidak, setelah perang ini selesai, tak peduli menang atau kalah, dunia kultivasi Tianan kalian mungkin akan mengalami kerusakan vitalitas yang parah." Wei Wuya mengangkat dagunya dan berkata datar, "Lelucon, dunia kultivasi Tianan kami akan rusak vitalitasnya itu benar. Tapi jika bangsa Mulan kalian kalah dalam perang ini, akibatnya adalah pemusnahan ras. Menurutku, yang harus berhati-hati adalah kalian para penyihir." Lelaki tua kurus kering itu berkata dengan lugas, "Tampaknya bicara banyak tidak ada gunanya. Kalian sama sekali tidak memberi ruang untuk berunding. Kalau begitu hanya bisa bertarung hidup dan mati. Namun sebelum itu, mari kita lakukan pertaruhan dulu. Kita berdua sama-sama mengirim orang untuk memasang restriksi. Tak peduli berapa banyak yang menang atau kalah, begitu pertaruhan selesai, kita akan langsung bertarung habis-habisan." Diperkirakan dia juga tahu, sampai pada tahap ini, membujuk 3 kultivator besar untuk menyerah hanyalah mimpi di siang bolong. Iblis tua He Huan menatap lelaki tua itu dan mencibir, "Pertaruhan tentu boleh, tapi mana tawanan yang kalian janjikan? Kalau tidak melihat orangnya, hehe." Mendengar ucapan lawan, lelaki tua itu tertegun. Tetapi setelah berpikir sejenak, bibirnya bergerak sedikit mengirimkan transmisi suara. Seketika barisan penyihir di belakang bergejolak. Sekitar 1000 kultivator yang bertangan kosong dan hanya mengenakan pakaian tanpa benda lain didorong keluar dari barisan. Begitu para kultivator ini sampai di depan formasi, ekspresi mereka beragam. Ada yang wajahnya merah padam karena malu, ada juga yang membelalakan mata marah kepada para penyihir. Sementara di pasukan kultivator seberang juga terjadi keributan kecil. Para kultivator yang ditawan ini tentu saja dikenali oleh banyak rekan satu sekte mereka. Master Ziyang dan yang lainnya melihat ini, saling pandang sejenak, baru mengangguk dengan ekspresi sedikit lebih lega. Si kerdil bermarga Bi di antara guru Dewa Mulan tidak sabar lagi. "Bagaimana? Orang sudah kalian lihat. Sekarang sudah tenang kan? Cepat, mulai pertaruhannya." Wei Wuya tiba-tiba berkata, "Kenapa Tuan begitu terburu-buru? Jangan-jangan dalam pertaruhan kali ini, kalian berencana melakukan kecurangan?" Si kerdil wajahnya berubah, lalu malah mengancam, "Kalau kalian tidak berani bertarung, kami akan menggunakan para kultivator ini untuk tumbal bendera dulu, baru setelah itu mulai perang. Bagaimana menurut Tuan bertiga?" Wei Wuya berkata tajam dengan kilat dingin di matanya, "Tuan mengancam kami?" Lelaki tua kurus kering itu berkata dengan ekspresi tak berubah, namun suaranya terdengar lebih menyeramkan. "Bukan ancaman, tapi kalau tidak mau ikut pertaruhan, kami menahan tawanan ini juga tidak ada gunanya. Menggunakan mereka untuk tumbal bendera demi memicu semangat pasukan bukan hal yang mustahil." Master Ziyang mendengar sampai di sini, alisnya bergerak sedikit lalu berkata perlahan, "Mau kami bertaruh juga boleh. Bebaskan dulu tawanan ini, baru kami setuju bertaruh." Si kerdil berkata ketus, "Lepaskan? Kau pikir kami akan melakukan hal bodoh seperti itu?" Wei Wuya berkata datar, "Tapi kami juga tidak percaya pada kalian. Jika pertaruhan selesai, bagaimana kalau kalian ingkar janji? Kalau begitu kami..." Lelaki tua itu memotong dengan kilatan ganas di matanya sebelum si kerdil bicara lagi. "Cukup, tidak perlu bicara omong kosong lagi. Sebelum pertaruhan, kami bisa melepaskan separuh tawanan dulu. Sisanya tergantung situasi menang kalah kalian. Kalian tidak keberatan dengan ini kan? Jika masih tidak bisa, silahkan kalian kembali. Kita langsung perang saja sekarang." Master Ziyang mengirim transmisi suara dengan 2 orang lainnya lalu dengan tegas menyetujui. "Baik, lakukan seperti itu. Kalian lepaskan orang di sana, kami di sini mulai memasang restriksi."
Syarat ini adalah batas maksimal kelonggaran yang bisa diberikan lawan. Jika negosiasi ini benar-benar gagal, mereka tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya kepada para kultivator di belakang mereka. Setelah syarat disepakati, keenam orang itu kembali ke kubu masing-masing dan mulai mengatur. Hanli sudah meninggalkan posisi asalnya dan bersembunyi di dalam satu tim kultivator. Sebelum pertaruhan dimulai, ia tidak ingin diperhatikan oleh penyihir tingkat tinggi di seberang. Sedangkan percakapan antara Master Ziyang dan 3 guru Dewa Mulan tadi, dengan kesadaran ilahi Hanli yang kuat, tentu saja terdengar sangat jelas. Hasilnya, setelah sudut mulut Hanli menyunggingkan senyum tipis, sebagian dari kultivator yang didorong keluar itu dilepaskan restriksinya oleh para penyihir, lalu terbang ke seberang dengan wajah penuh sukacita. Namun, Master Ziyang jelas sudah punya persiapan. Sebelum para kultivator ini terbang masuk ke dalam pasukan besar, ratusan kultivator sudah menyambut mereka, memeriksa para kultivator yang selamat ini dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada mata-mata di dalamnya dan tidak ada trik yang dipasang pada tubuh mereka, barulah mereka dibiarkan masuk ke dalam barisan kultivator dengan tenang. Si kerdil bermarga Bi melihat pemandangan ini dari jauh dan mendengus dingin dengan tidak rela. Orang-orang Tianan ini benar-benar sangat berhati-hati. Untung saja dulu kita tidak menyuruh kultivator ini menelan pil hilang hati. Kalau tidak pasti sulit melewati pemeriksaan ini. Cendekiawan bermarga Jong menimpali dengan setuju. Itu sudah pasti, 3 kultivator besar Tianan bukanlah orang sembarangan. Trik-trik seperti ini sebaiknya tidak usah dipakai. Memukul ular harus di bagian 7 incinya. Kalau tidak malah menjadi senjata makan tuan. Lelaki tua kurus kering itu mendengar ucapan tersebut tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Ia hanya mengelus jenggot kambingnya yang jarang, menatap pasukan kultivator di seberang dengan tubuh tak bergerak. Di bawah pengamatan Hanli dari jauh, sekelompok kultivator dan penyihir terbang keluar dari kubu masing-masing, lalu di posisi tengah antara kedua pasukan besar, mereka membagi diri menjadi 10 lokasi dan mulai memasang formasi sihir. Orang-orang ini adalah ahli formasi yang mahir dalam jalan formasi di antara kultivator dan penyihir. Meskipun formasi penghalang restriksi yang akan dipasang sangat hebat, itu bukanlah formasi yang tidak lazim. Karena itu, dengan kemampuan formasi orang-orang ini, jika lawan melakukan kecurangan, tentu akan terlihat jelas. Biasanya, pemasangan restriksi semacam ini memakan waktu lama. Namun dengan begitu banyak ahli formasi yang turun tangan bersamaan, serta tidak menyayangkan berbagai material berharga dan bantuan piringan formasi, serta bendera formasi yang sudah disiapkan, hanya dalam waktu 1/4 jam, 15 menit, 10 formasi sihir kecil yang memancarkan cahaya putih samar sudah terbentuk. Segera setelah itu, ahli formasi dari kedua belah pihak bersama-sama mengaktifkan formasi. 10 kubah cahaya putih yang mencakup area 70 hingga 80 tombak muncul di antara kedua pasukan. Para ahli formasi ini memeriksa ulang sekali lagi, dan setelah yakin tidak ada masalah, mereka pun mundur. Kemudian digantikan oleh 10 kultivator tahap core formation dan 10 penyihir yang maju bersamaan. Tepat 1 orang kultivator dan 1 penyihir bersama-sama mengawasi jalannya satu formasi. Salah satu kultivator Tianan adalah wanita bermarga Song dari Sekte Luoyun. Dengan pakaian putih yang berkibar, ia berjalan menuju formasi kedua dari ujung. Melihat adegan ini, wajah Hanli tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Wanita itu berjalan ke formasi tersebut. Itu berarti dia harus pergi ke formasi itu untuk mengikuti pertaruhan. Bagaimanapun hanya murid dari sekte sendiri yang bisa membuat para monster tua yang ikut bertarung ini merasa lega. Jika tidak, seandainya kultivator yang dikirim adalah murid dari sekte musuh dan saat menemui bahaya tidak mau menolong atau tidak sepenuh hati, itu akan menjadi sial besar. Karena itu, kemunculan wanita bermarga Song ini sebenarnya adalah permintaan Hanli sendiri. Bagaimanapun, ia tidak terlalu mengenal murid sekte Luoyun lainnya. Formasi besar sudah jadi, tentu saja giliran para petaruh dari kedua belah pihak untuk tampil bersama. Dari kubu penyihir di seberang, 10 orang berjubah hitam terbang keluar terlebih dahulu. Orang-orang ini dipenuhi aura Yin dan aura iblis yang mengejutkan. Kultivator iblis. Pupil mata Hanli menyusut, ia bergumam pelan. Namun tubuhnya memancarkan kilatan hijau, berubah menjadi pelangi hijau dan melesat keluar dari kubu kultivator. Yang melakukan tindakan serupa adalah 9 monster tua Nation Soul lainnya.
Sebagian besar dari mereka sudah pernah dilihat Hanli, hanya 2 atau 3 orang yang wajahnya asing. Master Suihun, iblis tua Yunlu dan wanita bermarga Bai itu ada di antaranya. Orang-orang ini melesat ke depan formasi yang telah mereka tentukan dan perlahan berhenti di udara. Begitu Hanli sampai di atas kubah cahaya, ia mengangguk terlebih dahulu kepada wanita bermarga Song yang mengendalikan formasi di bawahnya, lalu dengan tenang menatap orang berjubah hitam di seberangnya. Hanli diam-diam berpikir, agak aneh, kenapa aura iblis di tubuhnya begitu liar? Apakah sebelumnya dia menelan obat keras sejenis pil balas syah? Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Jika hanya itu, ia tidak akan takut. Orang berjubah hitam di seberang bertubuh biasa, tetapi kedua matanya memancarkan cahaya dingin berwarna hijau, menatap Hanli tanpa berkedip sedikit pun. Meskipun wajah lawan tidak terlihat jelas, dia memang benar seorang kultivator Nesensol. Kultivasinya sudah berada di puncak Nesensol tahap awal, sepertinya belum naik ke tahap menengah. Setelah mengamati, tatapan Hanli bergeser, melirik beberapa kultivator iblis berjubah hitam lainnya di dekatnya. Tampaknya mereka semua hampir sama dengan lawannya. Meskipun ada perbedaan, selisihnya tidak besar. Hati Hanli tergerak, kewaspadaannya meningkat tajam. Tampaknya pertaruhan kali ini benar-benar ada masalah. Para kultivator iblis ini ternyata tidak ada satupun yang merupakan kultivator Nesensol tahap menenggah. Tapi tidak masalah, asalkan lawan menggunakan teknik iblis, ia akan segera mengerahkan petir dewa penolak iblis Divine Evil Lightning untuk membunuh lawan seketika. Biarpun lawan punya trik apapun, itu tidak akan berguna. Dalam sekejap mata, niat membunuh Hanli bangkit, dan ia sudah menetapkan rencana dalam hatinya. Tepat saat itu, kultivator berjubah hitam di seberang tiba-tiba merogoh kantong penyimpanan dari pinggangnya, lalu menatap Hanli tanpa emosi. Hanli tersenyum tipis, dan juga melepaskan kantong penyimpanan yang berisi material pertaruhan. Material di dalam kantong itu dikumpulkan bersama oleh 4 kekuatan besar Tianan. Nilainya begitu besar, bahkan Hanli pun merasa agak iri melihatnya. Orang berjubah hitam di seberang mengangkat tangan dan langsung melemparkan kantong penyimpanannya. Hanli menyipitkan mata dan juga melemparkan kantong penyimpanan di tangannya. Mereka saling bertukar. Material di kantong lawan memang tidak sebanyak jenis material di kantongnya. Tetapi jika bicara soal nilai kelangkaan, mereka unggul 1 tingkat. Ini hampir sama dengan yang disebutkan dalam surat tantangan mereka. Tidak ada yang salah. Hanli mengangguk, tidak mengembalikan material itu, melainkan langsung menyematkan kantong penyimpanan tersebut di pinggangnya. Orang berjubah hitam di seberang juga melakukan tindakan yang sama. Wanita bermarga Song di bawah dan penyihir di seberang melihat ini, serentak merapalkan mantra dan tangan mereka terus membentuk segel. Masing-masing menembakkan satu teknik ke arah formasi. Kubah cahaya putih di atasnya berkedip beberapa kali, lalu tiba-tiba menghilang. Kecepatan gerakan Hanli dan orang berjubah hitam itu hampir sama. Setelah tubuh mereka berkelebat, keduanya muncul bersamaan di dalam formasi. Ini membuat keduanya saling melirik dengan sedikit terkejut. Dinding kubah putih kembali muncul, memisahkan mereka dari segala sesuatu di luar. Kultivator dan orang berjubah hitam lainnya juga masuk ke dalam kubah cahaya secara berpasangan. Sesaat, pasukan kultivator dan penyihir yang menonton dari jauh terdiam sunyi senyap. Semua orang menahan napas, menatap 10 pasang bayangan yang agak samar di dalam kubah dengan tegang. Setelah masuk ke dalam kubah cahaya, Hanli tidak lagi memperdulikan pertarungan orang lain. Ia hanya menatap tenang orang berjubah hitam di depannya. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Namun cahaya hijau di tubuhnya berputar semakin terang. Dan sekumpulan pedang terbang di dalam tubuhnya juga mulai bergetar dengan sendirinya. Siap terbang keluar untuk melukai musuh kapan saja. Tentu saja pusaka paling tajam untuk menghadapi kultivator iblis, petir dewa penolak iblis, sudah terkumpul menjadi bola cahaya emas seukuran kepalan tangan di dantian Hanli. Nesensol-nya memeluk bola itu dengan kedua tangan sambil terkekeh, siap melancarkan serangan yang mengguncang langit kapan saja. Melihat kubah cahaya kembali muncul, orang berjubah hitam di seberang tidak lagi bicara, dan langsung membentuk segel dengan kedua tangannya. Suara mantra yang rendah dan kuno terdengar dari mulutnya. Aura iblis yang dingin dan suram di tubuhnya melonjak setinggi beberapa kaki, seketika berubah menjadi tentakel hitam pekat seperti tinta yang menari-nari dengan liar. Hanli menyipitkan mata, menatap lawan tanpa bergerak, tetapi dari kedua tangannya yang tersembunyi di dalam lengan baju terdengar suara petir halus, dan samar-samar ada kilatan emas.
Untuk menghadapi kultivator iblis, Hanle sudah memiliki kepastian untuk membunuh lawan setingkat dalam sekejap. Asalkan ia bisa menangkap celah saat lawan menyerang, ia bisa membunuh lawan dalam satu serangan. Namun tepat dalam sekejap itu, pupil mata orang berjubah hitam berubah menjadi warna merah darah, dan mulutnya mengeluarkan auman seperti binatang buas. Kemudian aura iblis di tubuhnya menyebar, dan tubuh di balik jubah hitam itu ternyata mulai menggelembung. Dalam sekejap mata, ukuran tubuhnya membesar lebih dari 2 kali lipat. Melihat situasi ini, Hanli sedikit tertegun. Ia bukan terkejut karena perubahan bentuk tubuh lawan, melainkan karena aura iblis lawan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, digantikan oleh aura aneh yang membuat orang merasa sangat gelisah. Mata merah darah orang berjubah hitam itu memancarkan kegilaan. Tubuh yang menggelembung itu tiba-tiba menyusut kembali, dan dalam sekejap mata berubah menjadi kerdil setinggi 3 kaki. Tubuhnya pun melesat mundur ke arah dinding kubah di belakangnya. Hanli terkejut, pikirannya berputar cepat, samar-samar merasakan firasat buruk. Ia mengangkat kedua tangannya, 2 busur emas tebal menyembur keluar dari tangannya, berubah menjadi jaring emas raksasa di udara yang menyelimuti orang berjubah hitam itu. Kemudian ia segera mengibaskan lengan bajunya, sebuah perisai biru kecil terbang keluar dan berubah menjadi perisai raksasa yang menghalangi di depannya. Tangan lainnya menepuk kantong penyimpanan di pinggang dan manik pemecah larangan itu jatuh ke telapak tangan. Jika situasinya tidak beres, ia akan segera menggunakan manik ini, menghancurkan restriksi dan pergi dari sini. Tahu lawan akan mengeluarkan trik, ia tidak akan membiarkan dirinya terkekang di tempat ini. Tepat saat pikiran Hanli berkecamuk, orang berjubah hitam yang terkurung jaring petir emas itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Bang! Suara ledakan dahsyat terdengar. Seluruh orang itu meledak secara misterius. Setiap inci tubuhnya berubah menjadi buih darah yang memercik kemana-mana. Hanli awalnya sangat terkejut, tetapi segera menunjukkan ekspresi terheran-heran. Semula ia mengira lawan ingin menggunakan teknik rahasia kejam semacam penghancuran diri atau self-destruct. Tapi daging dan darah lawan semuanya memercik ke dinding kubah, sama sekali tidak mengenai sisi ini. Tampaknya juga tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Selain bingung, Hanli mulai merasa curiga. Namun segera ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Buih darah dan potongan daging lawan semuanya menempel di dinding kubah seberang. Ternyata tidak ada sedikit pun niat untuk jatuh. Bahkan di bawah tatapannya, daging dan darah itu menggeliat aneh di dinding kubah. Melihat ini, Hanli terngangah. Terdengar beberapa suara puf, puf. Daging dan darah itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan kabut darah dan seketika menyebar di sepanjang dinding kubah. Kecepatannya begitu cepat, dalam sekejap mata mengubah sebagian besar kubah cahaya putih menjadi warna merah darah dan mengeluarkan bau amis darah yang membuat mual, sangat menyengat hidung. Hati Hanli terkejut. Ia buru-buru melemparkan manik pemecah larangan di tangannya dengan keras ke arah dinding kubah di belakangnya. Bang! Manik pemecah larangan meledak menjadi gumpalan cahaya hitam pekat saat menyentuh dinding kubah. Kemudian bagian dinding kubah itu berkedip tak menentu dan seluruh kubah cahaya bergetar pelan. Hanli sangat bergembira melihatnya. 10 jarinya segera menjentik berturut-turut. 10 energi pedang hijau menghantam tempat yang sama silih berganti. Cahaya putih berkedip cepat beberapa kali. Dinding kubah terlihat akan pecah. Ia sedang bergembira dalam hati, namun cahaya darah melintas di depan matanya. Kabut darah luas dalam sekejap menutupi dinding kubah di depannya, mengubahnya menjadi warna merah darah. Hati Hanli tiba-tiba tenggelam. Ia mendongak melihat sekeliling, baru menyadari bahwa seluruh kubah cahaya telah berubah menjadi merah darah. Kabut darah bergulung di atasnya, secara tiba-tiba membeku menjadi tetesan darah kental. Bau amis darah seketika meningkat tajam. Ia tidak sempat berpikir panjang. Ia membuka mulutnya, suara guntur terdengar, dan sebatang busur emas setebal mulut mangkuk menyembur keluar menghantam warna darah di depannya. Setelah cahaya emas meledak, kabut darah sedikit buyar, tetapi segera pulih kembali ke bentuk asalnya, seolah-olah tidak rusak sedikit pun. Ini sangat di luar dugaan Hanli. Pedang awan lebah bambu hijau yang semula ingin ia semburkan terhenti sesaat. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Pada saat yang sama, adegan lawan meledakkan diri untuk mengubah kubah cahaya menjadi darah juga terjadi di 10 lokasi pertarungan secara bersamaan. 10 kultivator Nascent Soul yang ikut bertaruh karena tidak waspada, semuanya terperangkap di dalam kubah cahaya yang bermutasi.
10 kultivator core formation yang mengawasi jalannya formasi di bawah tentu tahu situasinya tidak beres. Sambil mewaspadai penyihir di seberang, mereka buru-buru membentuk segel ingin menghentikan formasi. Namun yang sangat mengejutkan mereka adalah, begitu melihat kubah cahaya berubah menjadi merah darah, para penyihir ini tanpa bicara sepatah kata pun langsung berbalik meninggalkan formasi dan terbang kembali ke pasukan utama mereka. Seketika itu juga, wanita bermarga Song dan 9 orang lainnya bukannya merasa lega, malah menyadari masalah ini serius. Tampaknya mutasi kubah cahaya ini pasti ulah para penyihir. Hasilnya seperti yang mereka duga. Meskipun formasi telah dihentikan dengan mantra, kubah darah di udara tetap ada secara misterius. Dan kabut darah mulai memudar. Dinding kubah dipenuhi lapisan darah tebal yang melumuri seluruh dinding. Seolah-olah darah ratusan orang digunakan sekaligus pada benda ini. Terlihat benar-benar sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, Master Ziyang dan yang lainnya tentu saja terkejut dalam hati. Melihat 10 kultivator itu tidak bisa menghentikan formasi, mereka tidak bisa lagi menahan diri. Tiba-tiba mereka berubah menjadi 3 pelangi menyilaukan yang langsung terbang keluar. Turunlah, ini bukan sesuatu yang bisa kalian tangani. Begitu sampai di atap formasi, Master Ziyang melirik kubah cahaya yang bermutasi itu, lalu berkata dengan wajah suram. Para kultivator di bawah mendengar itu dan menghela napas lega, lalu buru-buru terbang kembali ke pasukan utama. Wanita bermarga Song melihat kubah darah tempat Han Li berada, kekhawatiran melintas di wajahnya, lalu ia pun pergi dengan pasrah. Lelaki tua kurus kering dan yang lainnya di kubu penyihir seberang, awalnya tentu saja menunjukkan kegembiraan saat melihat Han Li dan yang lainnya terperangkap. Sekarang melihat 3 kultivator besar terbang bersama ke tempat formasi, wajah mereka tetap sangat tenang. Sepertinya sama sekali tidak khawatir 3 kultivator besar punya kemampuan untuk memecahkan kubah darah itu. Di belakang mereka, entah kapan muncul seorang pria dan seorang wanita berjubah hitam. Lelaki tua kurus kering itu menoleh dan tertawa kering pada pria berjubah hitam itu. Ketua Sekte Fang ternyata berhasil. Semoga perisai darah Luo, Blood Luo Shield ini benar-benar sehebat yang dikatakan sekte Anda. Bisa mengurung 10 kultivator Nation Soul di dalam perisai selama setengah hari. Begitu Tianan kehilangan 10 orang ini, kekuatan mereka tentu akan berkurang drastis. Dan waktu setengah hari sudah cukup bagi kita untuk menentukan kemenangan dengan para kultivator Tianan. Pria berjubah hitam itu melirik lelaki tua itu dan mencibir. Tenang saja. Perisai darah Luo ini adalah salah satu dari 6 teknik rahasia sekte kami. Tidak hanya perlu mengorbankan 10 mayat darah yang dipelihara selama 100 tahun, tetapi juga demi agar lawan tidak curiga, kami sengaja membiarkan mayat-mayat darah itu menelan pil roh iblis, lalu membiarkan 10 orang termasuk saya sendiri turun tangan menggunakan Divided Spirit untuk mengendalikannya, baru bisa menipu pemeriksaan lawan. Dengan usaha sekeras ini, bahkan tidak segan mengorbankan seuntai Divided Spirit itu, saya tentu punya keyakinan penuh. Bahkan kultivator Nation Soul tahap akhir yang ingin memecahkan perisai ini, tanpa menghabiskan banyak mana dan waktu setengah ke sekitar 7,5 menit, tidak mungkin berhasil. Dan apakah kalian akan memberi mereka kesempatan itu? Seolah untuk membuktikan ucapan pria berjubah hitam itu, di kejauhan, Master Ziyang meluncur ke arah sebuah kudah darah di bawahnya. Kemudian, ia menggoreskan tangannya pelan. Sebilah energi pedang yang menyilaukan menebas ke bawah. Setelah suara gemuruh yang dahsyat, kubah darah itu hanya bergetar sedikit, lalu kembali ke bentuk asalnya. Melihat ini, wajah Master Ziyang seketika menjadi muram. Wei Wuya dan iblis tua He Huan yang melihat adegan ini juga tidak berniat menyerang lagi. Dengan ketajaman mata mereka, meskipun hanya 1 orang yang mencoba, mereka bisa segera mengetahui kekuatan restriksi kubah darah ini. Kubah darah aneh ini sangat tangguh, dan ada keanehan lain di atasnya, benar-benar tidak mudah dihancurkan. Namun dari satu tebasan ini, ketiganya juga melihat bahwa perisai ini hanya berfokus pada mengurung musuh, tidak memiliki efek melukai musuh. Ini membuat ketiganya saling pandang dan tertawa pahit. Awalnya mereka mengira lawan akan melancarkan jurus pembunuh hebat dalam pertarungan untuk melukai 10 kultivator yang bertaruh. Tapi tak disangka, lawan sejak awal berniat mengurung 10 orang itu untuk sementara. Ini membuat ketiga monster tua itu agak salah perhitungan karena tidak waspada. Persiapan yang dilakukan sebelumnya pun sebagian besar kehilangan kegunaannya. Wei Wuya menghela napas dan bertanya perlahan. Saudara Yi, teknik iblis apa ini? 6 sekte iblis kalian tidak punya teknik semacam ini kan? Ternyata harus membuat orang meledakkan diri baru bisa melancarkan teknik ini.
Benar-benar hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Iblis tua Hehuan mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada. Aku juga baru pertama kali melihat teknik rahasia seaneh ini. Tampaknya kultivator dari Kekaisaran Jin memang tidak boleh diremehkan." Dalam kekesalan, ketiganya juga tidak punya keinginan untuk menanyai lawan, sebab genderang perang di pasukan penyihir seberang sudah berbunyi. Sebagian penyihir terbang ke udara dan berhenti di sana, sementara penyihir di tanah juga mulai mengubah posisi dan terdengar suara mantra, memasang kuda-kuda untuk menyerang. Pasukan kultivator di belakang, meskipun melihat adegan aneh pertaruhan itu, di bawah arahan kultivator tingkat tinggi, tidak menjadi panik. Mereka juga mulai menggerakkan barisan untuk merespons. Berbagai cahaya spiritual mulai berkedip di kubu kultivator. Master Z yang berpikir sejenak lalu berkata, "Kali ini anggap saja kita rugi besar. Untungnya mereka hanya terkurung sementara, tidak ada bahaya nyawa. Selama kita mengelur waktu agak lama, mereka masih punya kesempatan untuk keluar. Jumlah kultivator tingkat tinggi kita aslinya memang lebih banyak dari orang Mulan. Meskipun kehilangan mereka bersepuluh, kita tidak akan lebih lemah dari para penyihir." Iblis tua Hehuan dan Wei Wuya meskipun tahu ucapan Master Z yang ini sebagian besar hanya untuk menghibur diri, tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, mereka hanya bisa pasrah. Tentu saja, rasa kesal di hati keduanya tidak sedikit. Wajah iblis tua Hehuan memancarkan kilatan ganas lalu berkata dengan menyeramkan, "Baiklah, pertempuran di bawah juga tidak perlu kita yang memimpin. Kita hanya perlu berusaha menahan guru Dewa Mulan." Kemudian, ia tidak mempedulikan dua orang lainnya, melainkan mengangkat kepala dan berteriak keras ke arah pasukan penyihir di seberang. Sudah lama mendengar guru Dewa Mulan memiliki teknik roh penembus langit yang tak terukur dalamnya. Kami bertiga, Margayi dan yang lain, ingin mencobanya. Apakah beberapa guru dewa bersedia keluar untuk bertarung? Teriakan keras iblis tua hewan ini jelas menggunakan teknik rahasia, terdengar seperti petir di siang bolong, membuat langit dan tanah dalam radius beberapa li berdengung. Suara mantra di kedua kubu sempat tertekan, bahkan beberapa penyihir yang baru terbang ke udara dan berkultivasi rendah, tubuhnya bergoyang beberapa kali dan hampir jatuh. Mendengar tantangan iblis tua hewan, lelaki tua kurus kering itu mengerutkan kening, tetapi kemudian berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Cepat atau lambat, kita pasti akan bertarung dengan 3 kultivator besar Tianan. Tapi, aku harus tetap di sini untuk memimpin pertempuran besar, jadi tidak bisa meladeni tantangan. Ini harus merepotkan ketua sekte Fang. Zhu sudah lama mendengar teknik iblis sejati Tianxia True Devil Art milik ketua sekte, sudah dilatih sampai tingkat yang sangat tinggi, bahkan bisa meminjam aura iblis sejati dari iblis sejati Tianxia untuk merasuki tubuh. Kurasa untuk menghadapi satu orang adalah hal yang mudah. Pria berjubah hitam itu berkata dingin, "Karena sudah sepakat dengan kalian, ketua sekte ini tentu saja akan turun tangan. Saya juga ingin melihat bagaimana kesaktian kultivator iblis nomor 1 di Tianan." Setelah itu kilatan hijau melintas di matanya, dan dengan tubuh diselimuti aura hitam, ia perlahan terbang ke udara menuju seberang. Cendikiawan bermarga Zong dan si kerdil bermarga Bi tanpa banyak bicara berubah menjadi pelangi perak dan bola cahaya merah mengikuti di belakangnya. Melihat ini, Master Ziyang dan 2 lainnya di seberang serentak berubah menjadi pelangi yang menakjubkan dan melesat ke langit tinggi. Pria berjubah hitam dan 2 guru Dewa Mulan mengejar mereka. Dalam sekejap mata, ke-6 orang itu menghilang di balik awan dan tidak terlihat lagi jejaknya. Namun tak lama kemudian, langit di sekitar sana mulai berwarna-warni. Sebentar merah api, sebentar hitam pekat. Suara ledakan seperti guntur pun terdengar dahsyat, dan sesekali pelangi perak serta cahaya warna-warni yang menyilaukan melintas dengan cepat. Saat 6 kultivator besar bertarung di langit, pasukan kultivator dan penyihir di udara rendah dan di tanah juga memulai pertempuran besar. Namun ini tidak seperti pertarungan tunggal atau beberapa kultivator, di mana mereka langsung terbang dan mendekati lawan untuk menyerang dengan pusaka. Melainkan dari jarak yang begitu jauh, di tengah suara mantra yang naik turun, kubu kultivator dan penyihir serentak mengaktifkan berbagai restriksi pelindung terlebih dahulu. Satu persatu kubah cahaya raksasa perlahan naik dari kubu kedua belah pihak, menutupi kekuatan utama mereka di dalamnya. Jelas pihak kultivator menyelesaikan pertahanan lebih dulu.
Ini bukan berarti teknik Tao 5 elemen milik kultivator lebih cepat perapalannya daripada teknik roh milik penyihir. Hanya saja formasi pelindung yang dipasang kultivator Tianan sebagian besar terdiri dari alat-alat formasi. Dengan begitu, pengaktifannya tentu lebih cepat 3 bagian daripada teknik roh lawan. Melihat ini, Long Han yang memimpin pertempuran besar tanpa ragu memberi perintah, melancarkan serangan lebih dulu. Yang pertama melancarkan serangan adalah belasan jenis pusaka aneh serangan area jarak jauh, termasuk gong tembaga raksasa yang dilihat Han Li sebelumnya. Saat ini, kerangka yang menopang gong tembaga itu tidak hanya sudah sampai di bagian paling depan barisan kultivator, tetapi juga melayang naik dengan ringan, berhenti di ketinggian puluhan tombak dari tanah. Di dekatnya hanya ada 7 atau 8 pria besar berbaju kuning yang menjaganya. Pria raksasa yang semula duduk bersila di samping gong entah kapan sudah berdiri, memegang palu besi sepanjang 1 tombak, berdiri diam di samping gong. Di tempat yang agak jauh, ada 2 orang menegakkan sebuah panji hitam segitiga setinggi 5 atau 6 tombak, di atasnya berkilauan cahaya hitam, dan ada seekor naga banjir Flood Dragon hitam yang tersulam hidup di sana. 9 gadis berbaju merah masing-masing memegang nampan yang ditutupi kain sutra merah, bagian atasnya menggembung, entah pusaka apa yang diletakkan di sana. Tapi 9 gadis ini membentuk formasi aneh, melayang ringan di udara. 3 lelaki tua berpakaian brokat semuanya memanggul labu setinggi setengah orang, juga berjalan ke bagian paling depan barisan dengan mata setengah terpejam. Perintah menyerang dalam sekejap sampai ke telinga para kultivator yang bertanggung jawab atas gelombang serangan pertama ini. Pria besar di panggung perunggu segera membelalakan mata, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning sepanjang 1 kaki, kedua tangannya mengayunkan palu besi menghantam bagian tengah gong dengan keras. Gumpalan cahaya emas yang menyilaukan meledak. Tetapi anehnya hanya terlihat cahaya yang berkedip tanpa suara sedikit pun. Begitu gumpalan cahaya emas itu muncul, ia meledak menjadi titik-titik bintang emas, melesat ke arah seberang. Namun baru terbang belasan tombak, terdengar suara ringan puf-puf. Bintang-bintang emas itu berubah menjadi gumpalan kabut emas ringan. Palu besi di tangan pria besar itu terus memukul dengan gila-gilaan, dan bintang-bintang emas yang padat juga memancar keluar dari gong. Kabut emas itu bagaikan ombak membanjir gila-gilaan ke arah pasukan penyihir di seberang. Panji hitam segitiga itu diguncang keras oleh 2 kultivator, dan seekor naga banjir hitam samar-samar mewujud dari permukaan panji. Mata iblis naga ini terbuka, dan hembusan angin iblis biru kehitaman menyembur santai dari mulut naga. Suara deru angin menderu, hembusan topan berubah menjadi hamparan hitam pekat, seketika menerbangkan pasir dan batu, membuat orang tidak bisa melihat apapun. Gadis-gadis berbaju merah serentak mengangkat nampan merah di tangan mereka. Mulut mereka mengeluarkan mantra yang merdu. Cahaya merah berkedip, 9 keping tembaga merah menyala tiba-tiba terbang dari nampan, berkumpul di udara lalu berputar. Sebuah cermin kuno merah api berukuran beberapa kaki muncul di sana. Permukaan cermin berkilauan cahaya spiritual, dan dari dalam cermin menyembur tak terhitung banyaknya burung api seukuran kepalan tangan. Setiap burung diselimuti api, menyemburkan lidah api dari mulutnya. Kemudian, setelah suara kicauan jernih, mereka terbang melesat bagaikan anak panah. 3 lelaki tua berpakaian brokat berdiri membentuk segitiga, lalu serentak mengangkat labu raksasa di punggung mereka. Udara dingin putih yang menusuk tulang bercampur dengan tak terhitung banyaknya bunga salju dan hujan es. Seketika mengubah area luas di depan mereka menjadi dunia es dan salju, dan bertiup ke seberang dengan kecepatan sangat tinggi. Serangan pusaka-pusaka aneh ini diluncurkan hampir bersamaan. Para penyihir di seberang baru saja membentuk kubah pelindung mereka, tidak sempat membalas. Di bawah komando lelaki tua kurus kering itu, mereka hanya bisa menerima gelombang serangan ini secara paksa. Seketika saat serangan bersentuhan, kabut emas, angin hitam dan benda-benda lainnya meledak bersamaan di atas kubah cahaya pasukan kultivator. Sesaat berbagai warna cahaya berkedip, dan perisai pelindung pasukan penyihir juga sedikit bergetar. Melihat ini, Long Han tanpa berpikir panjang mengirimkan perintah lagi. Para kultivator yang menerima perintah tanpa menunggu serangan gelombang pertama selesai, segera melancarkan serangan gelombang kedua. Serangan kali ini adalah teknik serangan skala besar yang dilancarkan bersama oleh berbagai sekte. Berbagai pilar cahaya dan api iblis yang membubung tinggi diluncurkan berturut-turut dari kubu kultivator, menyatu dengan serangan pusaka aneh gelombang pertama dalam sekejap, menutupi seluruh kubu penyihir. Kubah pelindung penyihir benar-benar berada di bawah serangan yang datang bertubi-tubi ini. Wajah lelaki tua kurus kering itu menjadi agak suram. Ia sama sekali tidak menyangka, hanya karena gerakan mengaktifkan teknik roh sedikit lebih lambat dari lawan,
ternyata langsung berubah menjadi situasi dipukuli. Serangan lawan begitu ganas, ia juga sementara waktu tidak bisa menarik para penyihir untuk segera membalas serangan. Di bawah serangan mengerikan seperti ini, jika tidak ada perlindungan restriksi formasi, bahkan kultivator Nascent Soul pun sama sekali tidak berani menerima serangan-serangan ini secara langsung. Nyonya Lu, tampaknya harus mengerahkan binatang raksasa kalian. Kalau tidak, kita tidak bisa mengambil inisiatif, kata lelaki tua itu tiba-tiba kepada wanita berjubah hitam di sampingnya. Wanita berjubah hitam itu tersenyum tipis lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Karena ketua sekte sudah meminjamkan binatang-binatang itu kepada rekan Dao, silakan rekan Dao gunakan saja. Tidak perlu memberitahu saya secara khusus." Lelaki tua itu mengangguk puas mendengar ini dan segera memberikan perintah. Setelah serangkaian auman binatang yang mengguncangkan langit dan bumi, belasan sosok besar menerobos keluar dari kubah pelindung penyihir, menahan berbagai serangan secara paksa. Itu adalah binatang raksasa purba yang seluruh tubuhnya dilapisi baju zirah. Begitu binatang-binatang ini keluar, mereka segera berlari gila-gilaan ke arah markas besar kultivator. Seketika, sebagian serangan dari pihak kultivator pun berubah arah, membidik binatang-binatang raksasa ini. Teknik sihir yang menyerang kubu penyihir pun sedikit melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, puluhan penyihir tingkat tinggi buru-buru terbang keluar, serentak melemparkan puluhan benda berbentuk peluru dengan warna berbeda. Mulut mereka komat-kamit merapalkan mantra. Adegan yang luar biasa pun muncul. Peluru-peluru ini ada yang jatuh lurus ke tanah dan menghilang, ada yang berputar-putar lalu dibungkus cahaya hijau, ada juga yang langsung memadat menjadi gumpalan air jernih atau meledakkan cahaya api dengan sendirinya terbungkus di dalam api yang berkobar. Kemudian dari dalam tanah, dari dalam cahaya hijau, dari dalam air dan api, satu persatu monster dengan bentuk berbeda mewujud dari udara kosong. Ada ular tanah kuning sepanjang 10 tombak lebih, serigala api raksasa setinggi 7 atau 8 tombak, burung monster hijau yang bentuk tubuhnya samar-samar, dan juga kura-kura monster biru yang diselimuti kabut air. Begitu monster-monster ini mewujud, mereka segera mengikuti di belakang binatang raksasa purba itu, sama-sama menerjang ke arah pasukan kultivator di seberang. Binatang-binatang raksasa itu karena bakat alami kulit kasar dan daging tebal mereka, ditambah mengenakan baju zirah perang, dan tubuhnya juga diberi berbagai mantra pelindung, meskipun meraung-raung karena diserang berbagai teknik sihir, dan dalam sekejap penuh luka, secara ajaib tidak ada satupun yang tumbang. Tapi monster-monster perwujudan yang ada di belakangnya tidak sekuat itu. Meskipun mereka terlihat sama-sama memiliki aura yang menakutkan, setelah satu putaran serangan sebagian besar tubuh mereka hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang tanpa jejak. Dan peluru-peluru itu pun langsung jatuh ke debu karena kehilangan chi spiritualnya. Namun para penyihir tingkat tinggi itu tidak mempedulikannya. Mereka serentak mengangkat tangan lagi dan sekumpulan peluru dilemparkan lagi. Setelah merapalkan mantra, satu persatu monster kembali muncul, menerjang maju tanpa takut mati. Seketika wajah banyak kultivator sedikit berubah. Teknik sihir yang membidik monster-monster ini tanpa sadar bertambah lagi. Dan di arah kubu penyihir, tekanan pun berkurang drastis. Melihat situasi ini, wajah Long Han sedikit meredup. Ia buru-buru ingin memerintahkan sesuatu, tapi sudah agak terlambat. Lelaki tua kuring-kering itu dengan susah payah menangkap kesempatan. Ia memberi satu perintah, dan sebagian kecil penyihir yang sudah ditarik sejak tadi mengubah teknik roh, tipe serangan. Seketika berbagai cahaya spiritual bersinar terang. Di tengah suara mantra, bola-bola api raksasa berdiameter 1 tombak dan tombak-tombak es setebal pohon kecil mulai memadat dan terbentuk di udara. Formasi teknik roh. Melihat adegan ini, Long Han bergumam pada dirinya sendiri. Tahu tidak bisa lagi menekan lawan terus-menerus, ia buru-buru menggerakkan bibir mengirimkan transmisi suara. Seketika pusaka aneh menghentikan serangan, pemiliknya buru-buru membawa pusaka mereka mundur ke dalam barisan, kembali ke dalam perlindungan restriksi. Pada saat yang sama, di langit kubu kultivator, terbang keluar sekitar 1000 kultivator berkultivasi tidak rendah. Setiap orang memegang bendera formasi sepanjang beberapa kaki, dengan cepat membentuk sebuah formasi besar yang megah dan menakutkan, lalu serentak melemparkan bendera formasi di tangan mereka ke udara. Hamparan tirai cahaya 5 warna yang luas muncul di atas kubu kultivator, bagaikan sebuah perisai raksasa.
memberikan satu lapisan perlindungan tambahan bagi pasukan kultivator. Saat itu, pihak seberang serentak menembakkan ratusan bola api raksasa, disusul ribuan tombak es raksasa yang juga melesat datang. Seketika, gelombang api dan kabut es menyelimuti seluruh langit pasukan kultivator. Sementara, binatang raksasa dan monster perwujudan dari peluru itu juga sudah melewati lebih dari separuh jarak. Setelah melewati beberapa putaran serangan teknik sihir, mereka benar-benar menerjang sampai ke depan pihak kultivator. Belasan binatang raksasa hanya tersisa 7 atau 8 yang paling kuat, dan monster yang diwujudkan kedua kalinya juga sudah hancur sebagian besar. Namun menghadapi pasukan kultivator yang hitam pekat, monster-monster ini tidak takut mati, tetap datang menyerbu dengan ganas dan membabi buta. Tirai cahaya 5 warna yang dipadatkan oleh para kultivator jelas merupakan batasan yang khusus menahan teknik roh. Setelah serangan yang tampak menakutkan itu berlalu, tirai cahaya itu tidak bergoyang sedikit pun. Melihat ini, wajah Long Han menunjukkan sedikit kegembiraan. 1000 kultivator yang terbang keluar ini semuanya adalah murid elit aliansi 9 negara yang telah lama dilatih, sehingga bisa dengan terampil mengatur formasi sihir ini. Setelah melihat kekuatannya, Wei Wuya memang tidak melebih-lebihkan ucapannya. Lelaki tua kurus kering itu melihat serangan pihaknya tidak berhasil, wajahnya menjadi agak suram. Namun tanpa ragu ia kembali mengeluarkan perintah menyerang. Di tengah suara mantra dari kubu penyihir, kali ini yang dipadatkan bukan lagi bola api dan tombak es sederhana, melainkan satu persatu gagak api dan ular es kristal, perlahan mulai terbentuk di udara. Tentu saja, dibandingkan serangan gelombang pertama, waktu yang dibutuhkan secara alami lebih lama. Saat itu, terjadi keributan kecil di kubu kultivator seberang. Sekelompok kultivator berbaju hijau terbang keluar dari kubah pelindung. Mereka serentak melepaskan kantong roh binatang, spirit bag, dari pinggang mereka dan melemparkannya ke udara tinggi. Mulut kantong menghadap ke bawah, menyemburkan cahaya warna-warni, dan dari dalam cahaya itu terbang keluar puluhan monster dengan berbagai bentuk. 3 yang memimpin terlihat sangat luar biasa. 1 memiliki tanduk naga di kepala, tubuh bersisik baju zirah berkilauan cahaya putih. Itu adalah binatang kuda naga, Dragon Horse Beast yang langka. 1 lagi menyemburkan angin amis dari mulutnya. Itu adalah singa iblis berkepala 2, Two-Headed Demon Lion, berbulu hijau. Yang terakhir lebih mengerikan lagi. Ternyata seekor kalajengking racun raksasa merah padang sepanjang 5 atau 6 tombak. Sengat di punggungnya hitam keunguan, membuat siapapun yang melihatnya bergidik nyeri. Binatang-binatang buas ini adalah sekumpulan hewan roh spirit beast hebat yang dipelihara dengan hati-hati oleh sekte pengendali roh Spirit Controlling Sect dari kubu iblis. Begitu dilepaskan, di bawah pimpinan 3 hewan roh itu, mereka segera menerjang dengan ganas menyambut binatang raksasa yang menyerang dan binatang roh maya, voice spirit beast, yang dipanggil oleh teknik sihir para penyihir di seberang. Sesaat angin iblis berhembus kencang, sekumpulan binatang bertarung satu sama lain. Meskipun hanya 3 hewan roh pemimpin yang bisa menahan 1 lawan 1 binatang raksasa purba itu, untungnya hewan roh lainnya berjumlah banyak dan sudah lama terlatih. Dengan mengeroyok bersama-sama, mereka berhasil menahan laju binatang raksasa itu, bahkan sedikit berada di atas angin. Bersamaan dengan terbang keluarnya hewan roh, ribuan kultivator juga terbang ke udara, terbagi menjadi 5 tim langsung menerjang ke seberang. Dan di tengah jalan, mereka mengaktifkan pusaka masing-masing, menyemburkan serangan seperti hujan ke arah kubu penyihir. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak 100 tombak, bahkan samar-samar bisa melihat wajah musuh di seberang, 7 suara ringan, paf-paf terdengar lebih dulu dari barisan kultivator. 7 jimat giok putih dilemparkan dengan ekspresi serius oleh 7 lelaki tua dari sekte Luan Ming. Begitu jimat giok lepas dari tangan, mereka berubah menjadi 7 pelangi putih melesat ke langit di atas pasukan penyihir. Setelah berputar di ketinggian puluhan tombak, satu persatu menampakkan bentuk aslinya. Di antara menyusut dan membesar, suara petir yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar dari jimat giok itu. Kemudian 7 jimat giok itu pecah dan 7 bola listrik putih yang menyilaukan mata muncul, lalu membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata berubah menjadi keberadaan raksasa seperti matahari yang terik. 7 matahari putih berdiameter belasan tombak melayang terang benderang di atas pasukan penyihir. Pemandangan ini benar-benar agak mengejutkan. Banyak penyihir tanpa sadar mendongak melihatnya.
wajah mereka menunjukkan ketakutan. Gawat, itu jimat kuno. Lelaki tua kurus kering yang tadinya tenang begitu melihat situasi ini, wajahnya berubah pucat pasi karena terkejut. Namun belum sempat ia melakukan tindakan apapun, 7 matahari terik itu meledak satu persatu. Tepat di atas pasukan penyihir, seketika dipenuhi busur listrik putih menyengat yang berbunyi mendesis, berubah menjadi 7 jaring listrik raksasa yang menyelimuti ke bawah. Para penyihir lain sepertinya diingatkan, tak terhitung banyaknya jimat warna-warni yang berkilauan cahaya spiritual dilemparkan bagaikan badai. Dan saat itu, suara guntur yang bergemuruh terdengar di tengah cahaya putih. Tampaknya di luar bertarung dengan sangat meriah, gumam Hanli pada dirinya sendiri. Saat ini ia berdiri dengan tangan di punggung menatap dinding kubah merah darah di depannya, wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran setelah terkurung. Sejak tahu para penyihir ternyata berniat mengurung mereka, kekhawatiran di hati Hanli justru lenyap tanpa bekas. Meskipun orang Mulan menggunakan cara ini karena pasti sangat percaya diri dengan pelindung ini, Hanli lebih percaya diri bisa memecahkan batasan ini. Hanya saja, kapan harus keluar dan cara apa yang digunakan untuk memecahkan kubah, itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Sekarang bukan berarti semakin cepat keluar semakin baik. Meskipun Hanli bersedia memberikan kontribusi bagi Tianan untuk melawan orang Mulan, ia juga tidak ingin menjadi umpan meriam cannon fodder, mati konyol dalam kekacauan di awal pertempuran. Bagaimanapun ini bukan pertarungan 1 lawan 1, bukan hanya menghadapi 1 lawan saja. Jika baru mulai sudah diincar oleh beberapa kultivator Nation Soul sekaligus, atau diserang serentak oleh puluhan bahkan ratusan penyihir, meskipun ia memiliki teknik gerak petir Thunder Movement teknik, tetap saja itu hal yang sangat berbahaya. Hanya dengan menghindari kekacauan di awal, saat sebagian besar kultivator tingkat tinggi dan penyihir sudah saling bertarung, barulah keluar akan lebih aman. Kemungkinan dikeroyok akan jauh berkurang. Tentu saja jika tidak ada kejadian terkurung dalam kubah darah ini, Hanli juga punya cara lain untuk menghindari pertempuran awal. Tapi sekarang ia bisa lebih sah menghindari saat paling berbahaya dari pertempuran ini. Sedangkan suara guntur yang bergemuruh tadi benar-benar sangat mengejutkan. Meskipun Hanli berada di tempat ini, ia masih bisa merasakan dinding kubah bergetar pelan akibat guncangan suara guntur itu. Seharusnya itu adalah pertanda kedua belah pihak akhirnya mulai bertarung. Entah serangan yang begitu menakjubkan itu dilepaskan oleh pihak mana. Pastinya pihak lain yang menerima serangan sedahsyat itu tidak akan merasa enak. Memikirkan hal ini, Hanli menghela napas dan menoleh, kembali mengamati bagian lain dari dinding kubah. Kubah darah ini memang agak aneh. Dengan kesadaran ilahinya pun ia tidak bisa menembus sedikit pun. Dan batasan ini kelihatannya jelas merupakan teknik iblis. Tapi petir dewa penolak iblis Divine Evil Lightning yang menghantamnya ternyata tidak berefek sama sekali. Ini membuat Hanli sangat tertarik. Sebelumnya, ia juga sudah menggunakan mata roh Mingqing Spirit Eye untuk menyelidiki berbagai bagian kubah darah. Hasilnya selain hamparan merah, tidak ada temuan apapun. Namun Hanli juga tidak terburu-buru. Sekarang di luar baru saja mulai bertempur. Ia punya banyak waktu untuk meneliti cara memecahkan kubah. Hanli membuka mulutnya menyemburkan sebilah pedang kecil berwarna hijau. Di bawah kendali kesadaran ilahinya, pedang ini berubah menjadi pelangi hijau sepanjang 1 kaki, menebas dinding kubah dengan keras. Bang! Suara benturan terdengar. Dinding kubah tidak bergerak sedikit pun. Justru pedang terbang yang terpental sejauh 1 tombak. Hanli tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah menyimpan pedang terbangnya, ia membalikan 1 tangan. Sebuah benda hitam muncul di tangannya. Itu adalah pusaka kuno puncak 1000 lapis Thousand Layer Peak. Hanli melemparkan pusaka ini, kedua tangannya membentuk segel. Setelah cahaya hitam berkedip, sebuah gunung kecil setinggi belasan tombak muncul tanpa suara di depan Hanli. Hanli mengulurkan jari, menunjuk ringan ke arah gunung itu. Seketika, puncak gunung bergetar, lalu tanpa sungkan menghantam dinding kubah di kejauhan dengan keras. Suara ledakan keras terdengar, cahaya hitam dan cahaya darah berjalin sesaat, gunung itu juga terpental. Dinding kubah hanya bergetar sedikit tanpa sengaja. Wajah Hanli akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah mengelus dagu, ia tiba-tiba menunjuk lagi ke arah gunung kecil itu. Kali ini pusaka tersebut berubah menjadi sinar hitam melesat ke tengah kubah darah. Kemudian, suara mantra terdengar dari mulutnya. Gunung kecil itu membesar dengan cepat di dalam cahaya. Sesaat kemudian, tingginya sudah mencapai 70 hingga 80 tombak. Puncak dan dasar gunung terlihat akan menyentuh tanah dan atap kubah di atas. Hanli sama sekali tidak berniat berhenti, malah mengangkat tangan, menembakkan beberapa teknik lagi ke arah gunung kecil itu. Kecepatan membesarnya gunung kecil itu bertambah 3 bagian.
Setelah guncangan gemuruh, puncak gunung setinggi 100 tombak lebih itu langsung menyangga tegak di tengah kubah darah bagaikan pilar penyangga langit. Seluruh tubuhnya berkilauan cahaya spiritual hitam tak menentu. Dan kubah darah di bawah dorongan ini, bagian atasnya mulai sedikit berubah bentuk menonjol keluar. Seluruh dinding kubah berguncang hebat tanpa henti. Hanli gembira dalam hati melihat ini. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya mengalir cepat. Berbagai teknik terus menghantam gunung kecil itu. Puncak gunung hitam itu masih perlahan membesar dan mengembang. Perubahan bentuk di atap kubah darah juga semakin jelas. Namun ketika bagian yang menonjol itu mencapai tingkat tertentu, bagaimanapun Hanli memacu tekniknya, perubahan bentuk kubah darah itu secara aneh berhenti. Pembesaran puncak gunung hitam itu juga dipaksa berhenti begitu saja. Hanli menghentikan tekniknya, menatap atap kubah darah dengan mata menyipit. Tampaknya ide puncak 1000 lapis untuk mendobrak batasan ini juga tidak berhasil. Selanjutnya tinggal mencoba, apakah api es biru surgawi, Celestial Blue Ice Flame, dan api surgawi ungu, Lorwo Purple Loru Heavenly Flame, bisa menghancurkan kubah ini. Hanle melambaikan tangan ke arah puncak gunung hitam raksasa itu. Setelah cahaya gunung kecil itu berkedip, ia menyusut hingga seukuran beberapa inci, berubah menjadi sinar hitam dan melesat masuk ke dalam lengan baju. Bagian atas kubah cahaya darah juga kembali ke bentuk semula. Tampaknya kubah ini benar-benar sangat tangguh. Hanle berbalik badan, mengulurkan satu jari. Puff, sebuah bola api biru muda seukuran kenari muncul di ujung jarinya. Pergi, ucap Hanli pelan. Menjentikan jarinya ringan, bola api itu melesat lurus ke arah dinding kubah di kejauhan. Bam! Suara ledakan ringan terdengar. Setelah api meledak, lapisan es biru seketika menyebar menutupi seluruh dinding kubah. Suhu di dalam seluruh kubah darah turun drastis, berubah menjadi dunia yang sangat dingin. Suhunya begitu rendah hingga napas bisa menjadi es. Melihat semua ini, sosok Hanle berkelebat, sampai di depan dinding kubah yang berkilauan cahaya biru. Ia mengangkat tangan. Sebilah energi pedang hijau menghantam lapisan es tebal itu. Suara retakan terdengar. Serpihan es bening berterbangan ke segala arah. Melihat tempat yang dihantam energi pedang, ekspresi Hanli menjadi suram. Seiring jatuhnya serpihan es, dinding kubah merah darah di belakangnya ternyata baik-baik saja. Darah kental di atasnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda benar-benar membeku. Hanya permukaannya saja yang tertutup lapisan embun beku biru tipis. Aura darah di dalamnya masih bergulung-gulung tak henti. Hanli berpikir sejenak. Ia mengangkat tangan dan menggoyangkannya di udara. Lapisan api iblis ungu tiba-tiba menutupi seluruh telapak tangannya. Tanpa sungkan, ia mengulurkan tangan itu, menekan ringan ke dinding kubah. Kekuatan api surgawi ungu Luo memang sedikit lebih unggul dari api es biru surgawi. Begitu api ungu mendekati dinding kubah, terdengar suara desis. Kabut darah dan darah di dinding kubah seketika membeku, memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Wajah Hanli menunjukkan kegembiraan. Ia mengendalikan api surgawi ungu Luo dengan hati-hati, membatasi kekuatannya hanya pada area kecil dinding kubah di depannya. Kemudian ia membuka mulut. Suara petir terdengar. Sebatang busur emas keluar dari mulutnya, langsung menghantam bagian dinding kubah ini. Setelah cahaya emas melintas, retakan halus muncul di dinding kubah. Namun cahaya darah berkedip liar beberapa kali. Dalam sekejap mata retakan itu menghilang tanpa jejak. Hanli tertegun. Kubah darah ini benar-benar punya banyak trik. Meskipun sudah dibekukan, ternyata masih bisa memperbaiki kerusakan dengan sendirinya. Pantas saja orang Mulan begitu tenang menggunakan batasan ini. Bahkan api surgawi ungu Luo pun tidak bisa menghancurkannya. Memang bisa mengurung kultivator Nasensul biasa. Meskipun dalam hati agak terkejut, Hanli segera menepuk kantong penyimpanannya dengan satu tangan. Sebuah manik bulat hijau mengkilap seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Itu adalah manik petir yang baru saja ia buat. Benda ini sejak selesai dibuat, belum pernah digunakan sekalipun. Kebetulan sekarang bisa dicoba bagaimana kekuatannya. Apalagi sejak suara guntur itu, Hanli di dalam kubah tidak bisa lagi merasakan situasi pertempuran di luar. Tapi menurut perhitungan waktu, seharusnya tahap awal sudah lewat. Keluar sekarang seharusnya tidak ada masalah besar. Kalau tidak, jika terlambat keluar, membantu seandainya pasukan kultivator kalah besar, ia akan menjadi burung dalam sangkar. Tidak ada alasan untuk selamat. Berpikir demikian, cahaya di telapak tangan Hanli berkedip. Manik petir berputar lalu berubah menjadi sinar hijau melesat ke dinding kubah. Bersamaan dengan itu, tubuhnya melesat mundur. Suara guntur yang berat terdengar.
Disusul gumpalan cahaya keemasan kehijauan seukuran kepala manusia naik di dinding kubah. Seluruh pelindung bergetar hebat akibat hantaman ini. Ekspresi terkejut melintas di wajah Hanli. Kekuatan manik ini tampaknya berada di atas perkiraannya. Baru saja pikiran ini muncul di benaknya, wajah Hanli tiba-tiba sedikit berubah. Cahaya spiritual hijau di tubuhnya memancar terang. Seluruh orang berubah menjadi pelangi hijau melesat. Di bawah satu serangan manik petir ini, ternyata dengan mudah melubangi dinding kubah membentuk lubang yang tidak besar. Ini membuat Hanli yang merasakannya, tanpa pikir panjang langsung melesat keluar. Lubang itu sedang menyusut dengan cepat. Saat pelangi hijau jelmaan Hanli melesat keluar dari pelindung darah, hatinya tentu sangat gembira. Manik petir yang dibuat menggunakan api lampu hijau setingkat dengan api surgawi ungu Luo ini ternyata begitu mudah menghancurkan batasan ini. Ini benar-benar di luar dugaannya. Awalnya ia berpikir, jika manik petir ini masih tidak berhasil, ia hanya bisa menggunakan kumbang pemakan emas, Gold Devouring Beetle, dan pedang iblis darah. Yang pertama memang memakan segala sesuatu, tapi untuk menghancurkan kubah ini mungkin butuh waktu agak lama. Yang kedua, jika digunakan, akan menimbulkan masalah tak berujung. Hanli tidak ingin menggunakan benda itu sembarangan. Tapi sekarang, manik petir tanpa nama yang dibuatnya ternyata bisa menghancurkan kubah darah. Ini tentu kejutan yang menyenangkan. Tampaknya alasan api surgawi ungu Luo tidak bisa menghancurkan batasan ini, sebagian besar karena pada dasarnya ia bersifat dingin es, tidak seperti api lampu yang merupakan api spiritual berelemen api murni, sehingga tidak bisa menahannya. Namun Hanli yang baru saja terbang keluar, belum sempat melihat jelas situasi di luar pelindung, telinganya lebih dulu mendengar beberapa seruan terkejut. Disusul berbagai suara ledakan, gemuruh, serta teriakan dan auman marah yang tak terhitung jumlahnya, masuk ke telinga secara bersamaan dari jarak jauh maupun dekat. Hanli buru-buru melihat dengan jelas dan mau tak mau terpaku. Saat ini ia ternyata berada di tengah kepungan belasan penyihir. Untungnya setelah kesadaran ilahinya menyapu, kultivasi para penyihir ini tidak terlalu tinggi. Ada 2 setara tahap core formation, sisanya tahap foundation establishment. Mereka semua memegang bendera sihir, sepertinya sedang bersiap melancarkan serangan teknik roh. Dan setelah Hanli terbang keluar dari kubah darah, ia kebetulan berada tepat di atas kepala orang-orang ini. Hanli tidak mempedulikan mereka. Setelah melihat sekeliling sebentar, ia mau tak mau menarik napas dingin. Terlihat sejauh mata memandang, baik di langit maupun di tanah, padat dengan kilatan cahaya spiritual dan aura pusaka. Suara ledakan berbagai warna terdengar silih berganti. Kultivator dan penyihir dari kedua belah pihak, entah beberapa orang atau sekelompok, membentuk tak terhitung banyaknya kelompok pertempuran besar maupun kecil, benar-benar bertarung campur aduk. Hanli sesaat tidak bisa melihat pihak mana yang sedikit lebih unggul. Tak sempat melihat banyak, Hanli buru-buru menarik kembali pandangannya, menatap dingin para penyihir di dekatnya. Belasan penyihir ini melihat Hanli tiba-tiba menerobos keluar dari kubah darah, tentu saja ternganga. Gawat, dia kultivator Nascent Soul, cepat panggil guru besar Great Guru kemari. Seorang penyihir core formation bereaksi paling cepat. Setelah berteriak spontan, ia segera menepuk belakang kepalanya, sebilah pisau terbang hijau zamrud melesat ke arah Hanli. Bersamaan dengan itu, sosoknya berubah menjadi sinar hijau melesat mundur sejauh belasan tombak, menjauhkan diri dari Hanli. Penyihir lainnya mendengar itu, terkejut dan juga bereaksi. Penyihir core formation lainnya segera bekerja sama, melepaskan garpu terbang merah api. Sementara tangan lainnya mengangkat, selembar jimat transmisi suara berubah menjadi sinar api melesat membelah angkasa. Sedangkan sisa penyihir berkultivasi rendah mengangkat tinggi bendera sihir di tangan mereka. Suara mantra terdengar keras. Belasan pilar api setebal mulut mangkuk menyembur dari ujung bendera, berubah menjadi lautan api bergulung-gulung menyerang Hanli. Melihat para penyihir ini bukannya lari malah berinisiatif menyerang, sepertinya berniat menahannya. Hanli agak terkejut. Tapi aura pembunuh melintas di wajahnya. Lengan bajunya yang besar dikibaskan. Titik-titik cahaya hijau muncul. Puluhan pedang awan bambu hijau berhamburan keluar dari lengan baju. Dengan santai ia menembakkan satu teknik. Setiap pedang terbang bergetar ringan, lalu segera membelah diri menjadi beberapa cahaya pedang. Dalam sekejut cahaya pedang yang padat mengelilingi Hanli, energi pedang membumbung ke langit. Terlihat auranya sangat menakutkan. Dua penyihir core formation itu melihat situasi ini sangat ketakutan, tetapi tetap memaksakan diri mengendalikan pusaka menyerang. Hanli mencibir, kedua tangannya menunjuk asal 2 kali, masing-masing beberapa cahaya pedang terbang keluar. Seketika menahan pisau terbang dan garpu terbang yang datang dan saling berjalin. Di bawah cahaya hijau yang terang, kedua pusaka itu langsung ditekan oleh sekumpulan cahaya pedang hingga berbunyi sedih. Cahaya spiritualnya menyusut menjadi gumpalan kecil dalam sekejap. Adapun api yang bergulung-gulung datang itu, belum sempat mendekat beberapa tombak dari Hanli. Di bawah adukan banyak cahaya pedang, berubah menjadi ketiadaan.
Sekarang bukan waktunya membuang waktu dengan para penyihir ini. Hanli juga tidak berniat menahan diri. Setelah mulutnya mengucapkan kata pergi, ratusan cahaya pedang tiba-tiba bersinar terang, serentak melesat keluar. Cahaya hijau yang menutupi langit dan bumi serentak menerjang ke arah setiap penyihir. Penyihir tahap Foundation Establishment, meskipun buru-buru mengeluarkan bendera sihir di tangan ingin menahan sedikit. Begitu cahaya pedang hijau jatuh, orang-orang ini langsung dicincang menjadi bubur daging. Bahkan tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kabur. Sedangkan dua penyihir Core Formation itu, melihat begitu banyak cahaya pedang terbang ke arah mereka, wajah mereka seketika pucat pasi tanpa darah. Seberani dan seganas apapun mereka juga tidak berani menahan serangan semenakutkan ini. Tanpa berpikir panjang, masing-masing berubah menjadi cahaya terbang, melarikan diri ke arah berlawanan. Melihat ini, kilatan dingin melintas di mata Hanli. Kedua tangannya membentuk segel tangan. Dua kelompok cahaya pedang yang melesat ke arah mereka berdua, mengeluarkan suara jernih. Tiba-tiba bergabung menjadi satu. Kekuatan mana sekumpulan cahaya pedang, bergabung, kecepatan terbangnya langsung bertambah besar. Kasihan dua penyihir Mulan itu baru saja terbang 20 tombak lebih. Sudah sepenuhnya terkurung oleh cahaya pedang yang datang belakangan namun sampai lebih dulu. Meskipun mereka mati-matian memacu cahaya pusaka pelindung tubuh dan tangan melepaskan berbagai teknik roh ingin bertahan sebentar, begitu cahaya hijau turun, baik teknik roh maupun cahaya pusaka pelindung tubuh, semuanya seketika lenyap menjadi ketiadaan. Keduanya bahkan tidak sempat bersuara. Tubuh mereka sudah dipotong menjadi potongan tak terhitung oleh sekumpulan cahaya pedang. Roh primordial mereka juga tidak sempat keluar, langsung meleleh di bawah cahaya pedang. Namun tepat saat Hanli baru saja berhasil, terdengar suara raungan marah dari atas, disusul seberkas sinar kuning menyilaukan menerjang turun dari luar langit, kecepatannya luar biasa cepat. Ekspresi Hanli bergerak, suara petir terdengar di punggungnya, sayap angin dan petir, wind and thunder wings, terbentang dalam sekejap. Cahaya perak berkedip, orangnya pun menghilang tanpa jejak dari tempat semula. Sinar kuning yang semula melesat turun melihat pemandangan ini, mau tak mau terhenti sebentar. Setelah cahayanya meredup, seorang lelaki tua tanpa jenggot berbaju kuning muncul di udara. Meskipun wajahnya penuh kemarahan, tetapi di kedalaman matanya terlihat ekspresi terkejut dan ragu. Orang ini adalah salah satu guru besar Great Guru Mulan. Ia semula sedang bekerja sama dengan penyihir lain menghadapi beberapa kultivator Nation Soul Tianan di ketinggian. Begitu menerima pesan dari anggota sukunya, ia segera melepaskan diri dan terbang kemari lebih dulu. Namun meskipun gerakannya cukup cepat, ia hanya melihat adegan dua anggota sukunya ditebas habis oleh cahaya pedang hijau. Tentu saja ia sangat marah. Di antara mereka ada satu orang yang merupakan murid langsungnya yang selama ini ia anggap seperti anak sendiri. Tapi hilangnya Hanli secara tiba-tiba membuatnya terkejut. Segera teringat pada satu tokoh kultivator Tianan yang sangat hebat. Ia buru-buru menahan rasa dendam di hatinya, kesadaran ilahinya menyapu sekeliling tanpa henti. Di belakangnya cahaya perak berkedip, sosok Hanli muncul di sana. Matilah! Begitu merasakan kemunculan Hanli, lelaki tua itu tanpa berpikir panjang memutar tubuhnya, mengangkat tangan, sebuah pusaka berbentuk persegi menghantam Hanli dengan ganas. Begitu pusaka ini lepas dari tangan, cahaya kuning bersinar terang, dalam sekejap berubah menjadi batu bata raksasa berukuran belasan tombak, suara siulan angin tajam terdengar menyayat hati dari pusaka itu, auranya sangat menakutkan. Hanli tanpa ekspresi mengangkat tangan, perisai cahaya biru terlepas dari tangannya, dalam sekejap ukurannya mengembang berubah menjadi perisai raksasa yang menghalangi di depannya. Setelah suara dentuman keras, cahaya kuning dan biru berjalin menjadi satu, batu bata raksasa dan perisai biru bergetar, lalu terpental mundur bersamaan, tampaknya seimbang. Melihat perisai raksasa melesat mundur ke arahnya, Hanli tanpa ekspresi mengulurkan jari dan menunjuk ringan. Setelah kilatan hijau, perisai itu berhenti secara aneh. Sementara batu bata raksasa itu setelah berputar sekali, kembali berubah menjadi sinar kuning menghantam Hanli. Hanli mencibir. Cahaya petir perak berkedip di belakangnya, kembali menghilang tak terlihat. Lelaki tua berbaju kuning melihat ini, hatinya terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan. Sebuah bendera kecil ungu melesat dari tangannya. Seketika, berubah menjadi gumpalan awan ungu yang melindungi seluruh tubuhnya. Tepat saat itu, terdengar suara guntur di sisi kiri lelaki tua itu. Sosok Hanli muncul. Ia membuka mulut. Sebilah pedang kecil beberapa inci menyembur keluar. Pedang ini baru saja keluar, seketika diselimuti lapisan api biru tua, melesat ke arah awan ungu dalam sekejap.
Lelaki tua di dalam awan ungu awalnya tampak sangat tenang. Tapi begitu melihat api biru di pedang terbang itu, ia menunjukkan ekspresi ketakutan, seperti melihat kalajengking beracun. Tanpa berpikir panjang, tubuhnya berkelebat, seketika berpindah sejauh 1 tombak, ingin menghindari serangan pedang ini. Namun yang sama sekali tidak diduga oleh lelaki tua itu adalah, tepat saat tubuhnya baru saja bergerak, sesosok bayangan wanita yang samar-samar seolah sudah menduga sebelumnya, tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan dengan mengangkat tangan lentiknya, sebuah manik hijau melesat keluar secepat kilat. Gerakan kemunculan wanita ini tanpa suara, bagaikan hantu. Seolah-olah lelaki tua itu justru yang mendekatkan diri ke depannya. Ketepatan waktu kemunculannya juga bekerja sama dengan sempurna dengan Hanli. Namun meski begitu, dengan kesadaran ilahi Nesen Soul-nya, lelaki tua itu tentu merasakan keanehan di belakangnya. Tapi dalam jarak sependek itu, ia juga tidak bisa melakukan gerakan menghindar. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menuangkan seluruh mananya mati-matian ke dalam awan ungu pelindung tubuh. Awan ungu jelmaan pusaka kuno ini kekuatannya tidak kecil. Ia masih punya 3 bagian keyakinan. Bang! Suara ledakan keras terdengar. Cahaya emas dan hijau meledak. Awan ungu yang semula tampak luar biasa, hancur berantakan dalam cahaya itu. Lelaki tua di dalamnya menjerit sedih. Separuh tubuhnya hilang tak berbekas. Separuh sisanya juga akan segera ditelan oleh api hijau. Melihat kondisi ini, kepala lelaki tua yang masih utuh dipenuhi ekspresi ketakutan, marah, dan tidak percaya, tapi segera berubah menjadi ekspresi sangat dendam. Bersamaan dengan itu, ia menggertakkan gigi. Bang! Tubuh yang tersisa meledak dengan sendirinya. Gumpalan cahaya kuning menyilaukan terbang keluar dari dalamnya. Dalam sekejap melesat sejauh belasan tombak. Di dalamnya ada bayi setinggi 1 inci yang wajahnya mirip dengan lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua berbaju kuning itu melihat situasi buruk, dengan tegas merelakan tubuh fisiknya, membiarkan Nesen Soul-nya terbang keluar, berharap bisa menyelamatkan nyawa. Namun Hanli tampaknya sudah menduga, saat Nesen Soul itu terbang keluar, orangnya kembali menghilang dalam cahaya perak. Setelah berkedip muncul tepat di jalur pelarian Nesen Soul itu. Mengangkat tangan, di tengah suara petir, selembar jaring emas menyelimuti ke bawah. Pada saat yang sama, pedang kecil yang diselimuti api biru itu juga melesat datang dari belakang. Bayi di dalam cahaya kuning melihat situasi ini. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Dengan sangat panik, ia menyemburkan sebuah mangkuk bulat setinggi 1 inci dari mulutnya. Berkilauan perak, menyambut jaring emas yang turun. Prak! Mangkuk bulat itu belum sempat menyentuh jaring emas, di bawah kendali mantra Nesen Soul lelaki tua itu. Ia pecah berkeping-keping. Setelah kilatan perak, pecahan tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Jaring listrik yang semula turun setelah dihantam pecahan pusaka, mau tak mau sedikit bergoyang. Hanya karena penundaan sesaat ini, Nesen Soul lelaki tua itu berhasil mengeluarkan teknik teleportation technique. Setelah cahaya kuning pelindung tubuh berkedip, Nesen Soul itu menghilang tanpa jejak dari tempat semula. Tapi saat berikutnya, ia muncul 30 tombak jauhnya, lalu berubah menjadi pelangi yang menakjubkan dan menghilang tak berbekas. Jaring emas yang turun hanya selisih 1 langkah, masih membiarkannya lolos dari jaring. Hanli mengerutkan kening, menatap arah hilangnya Nesen Soul itu. Tidak ada niat untuk mengejar. Orang ini cukup bijak juga, demi menyelamatkan nyawa bahkan rela menghancurkan pusaka kelahirannya sendiri. Orang kejam seperti ini benar-benar jarang ditemui, kata wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul itu sambil memegang kantong penyimpanan lelaki tua itu dan terbang mendekat, dengan nada agak heran. Itu adalah Yin Yue yang diam-diam dilepaskan Hanli, begitu terbang keluar dari kubah darah. Anggap saja takdirnya belum mati. Hanli juga merasa kesal dalam hati. Tampaknya baik sayap angin dan petir maupun api es biru surgawi, semuanya sudah diketahui dengan jelas oleh orang Mulan. Ingin membunuh penyihir tingkat tinggi lagi, bukan lagi hal yang mudah. Tapi teknik gerakmu sepertinya lebih ajaib dari sebelumnya. Ternyata bisa menyusup sampai sedekat itu. Orang ini bahkan tidak menyadarinya. Hanli melirik Yin Yue dan berkata datar. Kemampuan menyembunyikan diri dari tubuh monster rubah roh bermata 4 ini baru saja ketembus 1 tingkat,
Ditambah lagi Tuan menarik perhatian orang ini di depan, dia sama sekali tidak bisa membagi perhatian ke samping. Makanya pelayan ini bisa berhasil dengan mudah, kata Yin Yue sambil tertawa kecil dengan suara jernih. Mungkin saja, Han Li mengangguk tanpa berkomentar. Meskipun Yin Yue sudah menjadi roh alatnya, dan satu-satunya orang di dunia ini yang berbagi rahasia botol kecil. Entah kenapa, ia selalu merasa wanita ini selalu diselimuti selubung misteri, membuatnya merasa tidak bisa menebak isi hatinya. Hanya berbicara sedikit dengan Yin Yue, Han Li kembali mengamati situasi seluruh medan perang. Kali ini, jauh lebih teliti. Sekilas tempat ini sepertinya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, kacau. Tapi Han Li masih bisa melihat situasi umumnya. Selain 6 kultivator besar yang entah berada di ketinggian berapa di langit masih bertarung, seluruh medan perang sebenarnya terbagi menjadi beberapa situasi. Satu jenis adalah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kultivator membentuk kelompok-kelompok pertempuran besar dan kecil, berkumpul di area kecil saling membunuh. Orang-orang ini sebagian besar adalah kultivator satu sekte atau penyihir dari satu suku yang biasanya sudah terbiasa bekerja sama. Jadi begitu perang dimulai, mereka segera berkumpul untuk melawan musuh. Ini jauh lebih kuat daripada bertarung sendirian. Dengan begitu, mereka juga tidak mudah mati. Sebagian besar kelompok pertempuran berada dalam kebuntuan, tidak bisa segera menentukan pemenang. Jenis lain adalah pertarungan satu lawan satu antara segelintir orang atau beberapa orang mengeroyok satu orang. Kultivator ini sebagian besar adalah kultivator atau penyihir tingkat tinggi. Pertarungan mereka justru beberapa kali lebih berbahaya daripada kelompok pertempuran itu. Seringkali satu kesalahan berarti kehancuran tubuh dan roh. Situasi terakhir adalah kedua belah pihak menggunakan beberapa teknik rahasia dan pusaka aneh yang tak terbayangkan untuk melakukan konfrontasi yang sangat sengit. Yang paling menarik perhatian adalah hamparan kabut hantu hitam pekat yang mengeluarkan suara siulan menyayat hati sedang bergerak secepat kilat di udara. Penyihir manapun yang terselimuti kabut ini seketika berubah menjadi mayat kering dan jatuh. Dimanapun ia lewat, para penyihir mundur 3 kaki dengan ketakutan. Dan di belakang kabut hantu, ada beberapa kultivator dan penyihir yang tidak takut kabut ini, sedang terus-menerus melepaskan pusaka teknik roh elemen angin dan petir menghantam kabut ini dengan gila-gilaan. Setiap hantaman sepertinya mencerai-beraikan sebagian kabut, tetapi di dalam kabut juga ada orang yang terus mengibarkan pusaka berbentuk panji, membuat kabut itu bertambah secara samar, membuat beberapa penyihir mulan sementara waktu tidak berdaya menghadapi kabut hantu ini. Di tempat lain ada belasan kultivator tingkat tinggi Nascent Soul yang sedang bertarung dengan raksasa batu setinggi 100 tombak lebih. Raksasa itu seolah terbuat dari batu hijau biasa. Tidak hanya tubuhnya besar, setiap gerakannya melemparkan batu seukuran batu gilingan bagaikan hujan. Meskipun para kultivator ini memiliki perisai pusaka pelindung tubuh, mereka sama sekali tidak mau terkena hantaman itu secara langsung. Dan di bahu raksasa ini berdiri satu penyihir di kiri dan kanan, terus mengaktifkan pusaka untuk membantu raksasa itu dari samping. Masih ada beberapa kultivator dan penyihir yang mengendalikan beberapa pusaka berkekuatan luar biasa sedang bertarung sengit secara seimbang. Pusaka-pusaka ini masing-masing memiliki kesaktian yang mengejutkan, jauh melampaui pusaka kuno biasa. Tampaknya kalau bukan pusaka penekan sekte, pasti pusaka penekan suku Mulan, membuat wawasan Han Li terbuka lebar. Meskipun Han Li menerobos keluar dari kubah darah, tapi karena terlalu kacau yang sempat memperhatikannya hanya orang-orang di beberapa kelompok pertempuran terdekat. Tapi kelompok pertempuran terdekat darinya pun berjarak ratusan tombak. Namun meski begitu, segera terbang keluar 2 guru besar Mulan lain dari kelompok pertempuran itu, masing-masing berubah menjadi 2 perangi yang menakjubkan, menerjang ke arah Han Li dengan ganas. Melihat cara Han Li yang kejam tadi, bahkan dalam sekejap mata menghancurkan tubuh fisik seorang guru besar setingkat, mereka berdua sama sekali tidak yakin bisa menang. Tapi mereka juga tidak berani membiarkan kultivator Nascent Soul tahap menengah seperti ini bebas begitu saja. Daya rusaknya akan terlalu besar. Ayo pergi. Han Li sama sekali tidak berniat dikepung lagi oleh penyihir Nascent Soul, berkata dingin pada Yin Yu. Kemudian cahaya memancar terang, berubah menjadi pelangi hijau, langsung melesat menuju kubah darah lain di sebelahnya. Yin Yu tertegun, lalu segera mengerti. Setelah tersenyum aneh, sosoknya agak kabur, menghilang menjadi ketiadaan di udara. Begitu pelangi hijau sampai di atas kubah darah, setelah berhenti sebentar, sebutir manik petir melesat dari dalamnya. Kemudian Han Li sama sekali tidak melihat hasilnya, langsung melesat ke kubah darah berikutnya. Han Li ternyata berencana menyelamatkan kultivator Nascent Soul lain yang terkurung satu persatu dulu. Suara ledakan gemuruh terdengar dari belakang.
sinar merah melesat keluar dalam sekejap, disusul suara tawa terbahak-bahak penuh kejutan. Rekan Dao mana yang turun tangan membantu? Suihun sangat berterima kasih. Setelah sinar merah meredup, ternyata muncul seorang kultivator berjubah hitam dengan wajah aneh. Master Suihun, Hanli agak terkejut, tidak menyangka orang pertama yang diselamatkan adalah orang ini. Rekan Dao, tolong tahan kedua orang itu sebentar. Aku akan menyelamatkan rekan Dao lainnya dulu. Pikiran Hanli berputar, segera mengirimkan suara lantang kepada Master Suihun. Ternyata rekan Dao Han, budi besar tidak perlu diucapkan terima kasih. Serahkan masalah ini pada master ini. Kultivator berjubah hitam itu mendengar ucapan Hanli, wajahnya menunjukkan keheranan, tapi segera menyetujui dengan penuh. Kemudian berubah menjadi sinar putih, menyambut dua guru besar Mulan yang mengejar di belakang. Kesadaran ilahi Hanli merasakan adegan ini, hatinya gembira. Dengan kecepatan penuh, ia sampai di atas kubah darah berikutnya. Kembali mengangkat tangan, gumpalan cahaya hijau lain terlepas dari tangan. Namun tepat saat itu, kejadian tak diduga muncul. Tiba-tiba cahaya abu-abu berkedip di atas kubah darah. Seorang pria besar berjubah brokat muncul di sana tanpa peringatan, menatap manik petir yang melesat datang dengan ekspresi serius. Hanli terkejut. Kapan orang ini menyusup ke sini? Kenapa dia sama sekali tidak menyadarinya? Kemudian setelah kesadaran ilahinya menyapu orang ini, Hanli mau tak mau ternganga. Setelah diselidiki dengan kesadaran ilahi, pria besar berjubah brokat itu ternyata berkultivasi Nascent Soul tahap akhir. Ternyata dia adalah seorang guru dewa Mulan. Bukankah katanya Mulan hanya punya 3 guru dewa? Hati Hanli terkejut. Belum sempat mengerti apa yang terjadi, pria besar berjubah brokat itu menghadapi manik petir yang melesat turun dengan mengangkat tangan mencengkram udara. Hati Hanli bergetar. Tanpa pikir panjang, buru-buru menunjuk. Manik petir segera berputar hendak mengubah arah. Namun gerakan ini agak terlambat. Sebuah tangan hijau raksasa tiba-tiba muncul di atas manik petir. Dengan kecepatan kilat menyambar manik petir itu. Sama sekali tidak bisa menghindar. Alis Hanli mengangkat. Tanpa ragu kedua tangannya membentuk segel, meledakkan manik petir yang tertahan itu. Cahaya emas dan hijau meledak di dalam tangan raksasa itu. Tangan raksasa dan manik petir seketika lenyap menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak. Pria besar berjubah brokat mendengus dingin, tapi setelah cahaya hijau melintas di wajahnya, ekspresinya kembali normal. Hanli tidak melakukan gerakan melarikan diri. Ia hanya menatap dingin lawannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria besar berjubah brokat itu mendongak menatap Hanli sekilas, lalu berkata datar, "Kau Hanli, kultivator yang memiliki pusaka bambu petir emas Golden Lightning Bamboo itu. Bukankah Mulan hanya punya 3 guru dewa? Tuan ini siapa?" Hanli tidak menjawab pertanyaan pria besar itu, malah balik bertanya, "Bagus, tahu saya adalah guru dewa Mulan, masih bisa begitu tenang. Tampaknya Tuan memang orang yang dikatakan guru dewa Zong. Saya Tianzong, guru dewa keempat Mulan." Pria besar berjubah brokat berkata tanpa rasa terkejut maupun gembira. Guru dewa keempat? Han baru pertama kali mendengarnya. Tapi tangan perwujudan Tuan ternyata bahkan tidak bisa menahan 1 butir manik petir saya. Mungkin Tuan baru masuk tahap akhir belum lama, bahkan tingkatannya belum stabil kan? Hanli menatap pria besar itu dan berkata tidak sopan. Pada saat yang sama ia tampak santai menunjuk ke arah sekumpulan cahaya pedang di depannya. Seketika pedang-pedang itu berbunyi serempak, berubah menjadi hamparan cahaya hijau yang menghalangi di depan Hanli. "Tian, memang baru naik tingkat ke tahap akhir beberapa tahun, tapi begitu, kau pikir bisa bertarung denganku? Tuan benar-benar cukup sombong." Pria besar berjubah brokat itu mencibir, sudut mulutnya menunjukkan sedikit ejekan. Dia sendirian tidak bisa, tapi bagaimana kalau ditambah selir ini? Suara wanita yang merdu tiba-tiba terdengar dari samping. Hanli awalnya terkejut, tapi segera gembira. "Siapa?" Pria besar berjubah brokat diam-diam terkejut, bertanya tajam dengan mata berkedip. Tak disangka baru 100 tahun lebih tidak bertemu, rekan Dao Tian ternyata sudah naik ke tahap akhir. Benar-benar membuat selir ini terkejut. Hanya tidak tahu kesaktian rekan Dao Tian, apakah benar-benar meningkat pesat. Bersamaan dengan ucapan itu, cahaya putih berkedip. Seorang wanita cantik berbaju merah muncul di udara setengah sisi, menatap dingin pria besar berjubah brokat. Ternyata Nyonya Feng. Tapi rekan Dao Feng muncul sendirian di sini, apa tidak takut rekan Dao Long Han celaka? Kalian suami istri kan biasanya bekerja sama melawan musuh. Pria besar berjubah brokat itu melihat wanita cantik berbaju merah itu,
Ekspresinya bergerak lalu berkata, "Tenang saja, suamiku berada di antara ribuan kultivator. Bahkan jika guru dewa kalian turun sendiri juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Selir ini justru sangat ingin mencoba kesaktian guru dewa keempat. Rekan Dauhan, kau pergilah selamatkan rekan Dau lainnya." Dua kalimat terakhir wanita itu ditujukan kepada Hanli. Kemudian ia mengangkat tangan, kelima jarinya terbuka. Sebuah botol kecil merah menyala yang jernih muncul di telapak tangannya. Belum sempat wanita itu mengaktifkan mantranya, botol ini sudah memancarkan cahaya merah. Gumpalan api berkobar membungkusnya dan melayang naik dengan ringan. Botol roh api Fire Spirit Bottle. Wajah pria besar berjubah brokat menunjukkan sedikit keseriusan, bergumam pelan. Mendengar ucapan wanita cantik itu, Hanli tidak sungkan. Tubuhnya berubah menjadi pelangi hijau, melesat ke langit tinggi. Wajah pria besar berjubah brokat menjadi suram. Tiba-tiba ia melepaskan kantong roh binatang dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Setelah cahaya menyembur, muncul dua monster bersayap yang persis sama, berbulu hijau, berkepala harimau dan bertubuh elang. Binatang harimau langit, Sky Tiger Beast. Melihat wujud dua monster ini, Hanli terkejut, spontan menyebutkan nama monster itu. Ini adalah sejenis binatang terbang yang sangat langka di padang rumput mulan, mahir dalam dua jenis teknik sihir tanah dan angin, sangat sulit dihadapi. Dan dua ekor ini kelihatannya sudah mencapai tingkat core formation tahap akhir, sama sekali tidak boleh diremehkan. Saat ini dua binatang harimau langit itu tiba-tiba mengepakkan sayap. Tubuh mereka menghilang dalam cahaya hijau. Saat berikutnya, mereka muncul satu di depan dan satu di belakang di dekat Hanli, menatapnya dengan tajam. Cahaya terbang Hanli meredup, tubuhnya berhenti mendadak. Teleportasi. Hanli diam-diam mengeluh dalam hati. Sudah lama mendengar, jenis hewan monster ini memiliki kesaktian teleportasi. Tak disangka ternyata benar. Dengan begini, melepaskan diri dari dua binatang ini tidak akan mudah. Tapi Tianjong tidak hanya sampai di situ. Setelah tubuhnya berkelebat, sesosok bayangan hijau tubuhnya terpisah dari belakangnya, lalu berjalan keluar dengan sendirinya seperti orang sungguhan. Bentuk bayangan hijau ini persis sama dengan Tianjong, tapi tubuhnya seluruhnya terbuat dari tirai cahaya hijau. Wajahnya menyilaukan mata, seolah-olah hanya bayangan semu. Inkarnasi di luar tubuh, external incarnation. Kali ini wanita cantik itulah yang menunjukkan ekspresi heran. Bukan aneh lawan punya inkarnasi, tapi inkarnasi di luar tubuh yang seaneh ini baru pertama kali ia lihat. Bayangan cahaya hijau itu berkelebat dan menghilang, melesat ke sisi Hanli. Wanita cantik berbaju merah tidak menghalangi, karena pria besar berjubah brokat membuka mulut, menyemburkan roda cahaya 5 warna 5-colored wheel yang jernih, dan berkata padanya, "Dengan begini, saya bisa bertukar jurus dengan baik bersama kalian berdua." Setelah berkata begitu, ia menunjuk roda cahaya itu. Roda itu segera berubah menjadi hamparan awan warna-warni, melayang cepat ke arah wanita cantik itu. Wanita itu melihat ini, dengan wajah serius menembakkan satu teknik ke botol roh api di depannya. Pusaka itu bergetar ringan, lalu memancarkan cahaya merah terang. Dari dalam botol menyembur api berkobar yang tak terhitung jumlahnya. Api ini sangat berbeda dari api biasa. Semua api itu seperti hidup, sebentar menyebar, sebentar menyatu. Tapi setelah bergulung berubah menjadi beberapa ular raksasa merah padam, menerjang ganas ke arah awan warna-warni yang melesat datang. Mendengar suara gemuruh dari belakang, Hanli meskipun tidak menoleh juga tahu wanita cantik itu dan Tianjong sudah mulai bertarung. Ia melihat bayangan hijau aneh di depannya, lalu melirik dua binatang harimau langit yang menatap tajam, menghela napas ringan. Tahu kalau tidak mengalahkan 3 makhluk bukan manusia ini, mustahil bisa menyelamatkan kultivator lain yang terkurung. Dan sekarang bahkan 2 tokoh berstatus istimewa ini sudah turun tangan. Terlihat jelas orang lain benar-benar tidak punya tenaga sisa untuk datang membantu ke sini. Kalau tahu begini, ia sejak awal memberi Yin Yue beberapa butir manik petir lebih banyak. Membiarkannya diam-diam menyelamatkan orang itu sudah cukup. Sekarang kesempatan itu pasti sudah tidak ada. Sekarang yang harus ia lakukan adalah segera mengalahkan ketiga musuh ini, baru kemudian mempertimbangkan hal lain.
Memikirkan hal ini, Hanli mengulurkan tangan meraba pinggangnya, melemparkan kantong roh binatang tertentu keluar. Sekumpulan besar kumbang pemakan emas yang berkilauan emas berhamburan keluar dari kantong, berubah menjadi awan emas, berputar di udara. Hanli tanpa ragu menembakkan satu teknik, masuk ke dalam awan kumbang dan menghilang. Suara dengungan terdengar, awan kumbang di tengah kilatan cahaya hijau terbagi menjadi 3 aliran kabut emas, terbang dengan ganas ke arah 3 musuh itu. Kumbang pemakan emas, kalau bentuk dewasa, aku mungkin agak takut. Bayangan cahaya hijau menengus dingin, ternyata mengeluarkan suara yang persis sama dengan Tianjong. Sepertinya tidak terkejut sama sekali. Sedangkan 2 binatang harimau langit begitu melihat kumbang pemakan emas, mengepakkan sayap dan seketika mundur 20 tombak lebih, wajah penuh ketakutan. Saat itulah bayangan hijau membuka mulut, 3 pilar cahaya setebal mulut mangkuk menyembur berturut-turut. Setiap kali menyemburkan satu, cahaya hijau di tubuh bayangan itu meredup satu bagian. Setelah menyemburkan 3 kali, bahkan tubuhnya menyusut 3 inci. Kecepatan 3 pilar cahaya ini luar biasa cepat, dengan akurat menghantam awan kumbang. Puff, puff, puff. 3 suara terdengar, cahaya hijau melintas. 3 bola cahaya hijau berdiameter 1 tombak muncul tiba-tiba. Ketiga aliran kumbang pemakan emas semuanya terkurung di dalamnya. Hanli terkejut, tanpa pikir panjang buru-buru menunjuk ke 3 gumpalan awan itu. Semua kumbang pemakan emas segera merayap memenuhi dinding kubah dengan padat, menggigiti dinding kubah dengan gila. Sesaat kemudian wajah Hanli menjadi sangat buruk. Dinding kubah hijau ini sepertinya sangat tangguh. Kumbang pemakan emas ternyata menggigitnya dengan sangat lambat. Saat itulah ia baru menyadari ketiga kubah cahaya hijau ini semuanya terbentuk dari cikayu wuci murni. Bisa mengurung kumbang pemakan emas sementara waktu benar-benar bukan hal yang aneh. Namun cara batasan yang dimiliki bayangan hijau dan kesaktian teleportasi yang dimiliki binatang harimau langit membuatnya merasa agak terkekang. Jangan-jangan guru dewa keempat ini datang khusus untuknya. Hanli diam tak bergerak, namun dalam hati mulai bergumam, samar-samar punya firasat buruk. Tebakan Hanli ini benar-benar hampir tepat. Sebelum perang dimulai, setelah para petinggi penyihir berunding, memang menyerahkan tugas membunuh Hanli kepada Tianjong ini. Dan juga secara khusus meminjamkan binatang harimau langit milik lelaki tua bermarga Zhu, serta beberapa pusaka lain yang bisa menahan kesaktian Hanli kepada orang ini. Hanya saja pada awalnya, beberapa orang itu tidak menduga Hanli akan ikut pertaruhan. Tentu saja, guru Dewa Tian ini mengesampingkan masalah ini. Baru setelah Hanli muncul lagi, membunuh sekelompok penyihir, dan bahkan menghancurkan tubuh fisik seorang guru besar, Tianjong ini segera menemukan Hanli. Entah itu untuk mencegah Hanli menyelamatkan kultivator di dalam kubah darah, atau untuk membunuhnya demi memberikan penjelasan kepada Sekte Yinluo, ia harus datang ke sini. Tapi tak disangka, Long Han yang terus memperhatikan pergerakan di sisi kubah darah juga menemukan Hanli berhasil menerobos keluar, segera mengambil resiko mengirim Feng Bing ke sini. Jika Hanli benar-benar bisa menyelamatkan beberapa kultivator lainnya, pertempuran ini tentu akan sangat diunggulkan. Melihat kumbang pemakan emas belum memberikan hasil apapun sudah dikurung sementara oleh lawan, Hanli tentu merasa sangat kesal. Namun, belum sempat ia melancarkan serangan lagi, 2 binatang harimau langit itu begitu melihat kumbang pemakan emas terkurung, rasa takutnya segera berkurang drastis. Setelah kilatan cahaya hijau, 2 hewan roh itu menghilang dari tempat semula. Hanli mencibir melihat ini, mengibaskan lengan bajunya, perisai biru kecil terbang keluar lagi, bersamaan dengan itu menunjuk sekumpulan pedang di depannya, seketika energi pedang memancar hebat, menari-nari di sekitar Hanli, melindungi sekelilingnya tanpa celah sedikit pun. Kilatan cahaya hijau berkedip, 2 binatang harimau langit muncul di kiri dan kanan Hanli, membuka mulut, masing-masing menyemburkan bola cahaya yang menyilaukan. Kilatan ganas melintas di mata Hanli, sekumpulan cahaya pedang segera membelah 2 menutupi langit dan bumi menuju kedua sisi, tepat menyambut 2 bola cahaya itu. Setelah 2 suara ledakan berat, cahaya pedang dengan mudah mencincang bola cahaya itu hingga hancur berkeping-keping, lalu langsung menerjang ke arah 2 binatang itu. Melihat ini, 2 binatang itu ternyata tidak terkejut maupun panik. Kilatan licik melintas di mata binatang itu, tubuh mereka kembali menghilang, berteleportasi ke tempat jauh. Hati Hanli sangat marah. Baru saja ingin mengarahkan cahaya pedang untuk mengejar, bayangan cahaya hijau itu mulai bergerak. Dan tepat saat itu, Long Han dan penyihir kurus kering yang masih mengawasi dari kedua sisi, secara serempak memberikan perintah ke bawah, bersamaan menggunakan jurus pamungkas masing-masing.
Di kubu kultivator, 7 kultivator Nasen Soul berambut putih yang berkibar, masing-masing memegang sebuah pusaka kuno, dengan tenang terbang keluar dari belakang Long Han. Sementara di pihak penyihir, wanita bermargale yang selama ini tidak menampakkan diri, juga dengan wajah serius berjalan keluar dari barisan penyihir, mendatangi lelaki tua kurus kering itu. Atas isyarat lelaki tua itu, ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah lampu kuno perunggu dari kantong penyimpanannya, menopangnya di atas telapak tangan.